576 membunuh 9 orang dengan satu tebasan. Dengan jeritan tertahan, Du Qiuyu terlempar seperti meteor sejauh 10 meter. Sebuah lubang terbentuk di tempat ia mendarat. Seketika, ia pingsan sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ampun. Ini mengerikan. Ya Tuhan. Orang tua itu baru saja menghancurkan kepala Tuan Du dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya setidaknya 15.000. Setidaknya. Terlalu kuat. Di antara 150 pendekar Jianghu yang datang ke sini, hanya Bi Yuntao dan Bi Yunyao yang cukup kuat untuk mengalahkannya. Dibandingkan dengannya, kita seperti semut. Seketika itu juga, seekor naga ganas menerjang mereka dari langit merah padam. Menghadapi kekuatan dahsyat seperti ini, mereka terengah-engah mencari udara, menjadi tak berdaya. Jangan cuma berdiri di situ. Pergi dan urus mayat-mayat itu. Kita harus segera pergi. Aku khawatir suara keras itu akan menarik perhatian orang-orang untuk datang ke sini. Yang mengejutkan, Chen Xiaobei menyadari beberapa perubahan pada esensi pedang kekacauan miliknya. Esensi pedang kekacauanku juga mengalami beberapa perubahan. Apakah itu berarti pedangku akan segera berevolusi? Pada evolusi sebelumnya dari inti pedang kekacauan, ia memiliki bentuk giok. Kekuatannya meningkat pesat. Aku penasaran transformasi seperti apa yang akan kulihat kali ini. Aku tidak tahu kapan Sifu akan menghubungiku lagi. Akan sangat membantu jika aku bisa berbicara dengannya sekarang juga. Chen Xiaobei kemudian menyimpan esens pedang kekacauan miliknya. Pada saat yang sama, Yap Liangchen juga telah selesai mengurus mayat-mayat tersebut. Tepat ketika mereka berdua hendak meninggalkan tempat ini, mereka mendengar seseorang berteriak di depan mereka. Ada 5 orang Jianghu yang melangkah tergesa-gesa ke arah mereka. Orang yang berteriak adalah elit Jianghu terkuat dalam perjalanan ini, Bi Yuntao. Saudaranya, Bi Yunyao, berjalan di sampingnya. 3 orang lainnya yang mengikuti di belakang mereka adalah Zhuang Yuejin dan 2 pengawalnya. Sial. Mereka pasti mendengar suara keras itu dan melacaknya sampai ke sini. Sambil mengerutkan alisnya, Yap Liangchen khawatir mereka mungkin melihat mayat-mayat yang masih dalam proses pembusukan. Mengingat kekuatan tempur Bi Yuntao adalah 18.000 dan kekuatan tempur Bi Yunyao adalah 16.000, mustahil bagi Yap Liangchen dan Chen Xiaobei untuk mengalahkan mereka. Selain itu, sebagai orang yang bertanggung jawab atas operasi ini, Zhuang Yuejin pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggu misi ini. Berpapasan dengan mereka berarti gelombang masalah lain. Diam-diam, Chen Xiaobei meraih ponselnya, mengeluarkan sesuatu dari kotak harta karunnya, dan memegangnya di telapak tangannya. Melihat kelima orang itu semakin mendekati mereka, Yap Liangchen menjadi semakin cemas. Sambil menatap Zhuang Yuejin, Chen Xiaobei berkata pelan, dia akan menjadi bidak caturku di keluarga Zhuang jika apa yang akan kulakukan padanya berhasil. Yap Liangchen menelan ludah beberapa kali. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dengan rasa takut yang perlahan-lahan tumbuh karena dia gagal membaca pikiran Chen Xiaobei. Melihat semua mayat di tanah, Bi Yuntao dan Bi Yunyao mengerutkan kening ketika mereka tiba di sini. Bab 577 Raja Racun Miao Jiang. Chen Xiaobei masih terlihat sangat tenang saat mengangguk. Seolah-olah kelompok orang yang dia bunuh sebelumnya hanyalah semut. Dengan bingung, Yap Liangchen berharap Chen Xiaobei setidaknya akan membela diri. Mengakui kejahatannya sendiri jelas bukan yang dia harapkan. Apakah ini langkah yang bijak, pikir Yap Liangchen, ketakutan. Kukira kau seorang dokter. Kau begitu kejam dalam membunuh orang. Meskipun orang-orang Jianghu tidak terikat oleh hukum biasa, kita tetap harus mematuhi aturan Jianghu. Semua orang dibuat bingung setelah mendengar komentar Chen Xiaobei. Mengatakan bahwa racun lebih berharga daripada nyawa seseorang jelas merupakan kesombongan tingkat tinggi. Sifat pengecutnya membuatnya terdiam ketika dia merasakan Qi Chen Xiaobei menguasainya. Dasar bocah-bocah bodoh. Akulah Raja Racun Miao Jiang yang terkenal. Kenapa kau begitu terkejut sampai belum pernah mendengarnya sebelumnya? Junior sepertimu masih menyusu saat aku terjun ke dunia persilatan ini, balas Chen Xiaobei. Sebenarnya, ada cara mudah untuk membuatnya membuktikan apakah dia benar-benar Raja Racun, ujar Bi Yuntao sambil tersenyum. Diliputi rasa ingin tahu, semua orang menatapnya dengan mata terbelalak. Dasar orang tua bangka. Apa kau dengar apa yang baru saja dikatakan kakakku padamu? Tunjukkan pada kami seni Fudo dan penjinakan sekarang juga, teriak Bi Yuntao setelah menyadari maksud kakaknya. Aku menggunakannya untuk membunuh orang. Aku tidak akan menunjukkannya kepada orang-orang bodoh seperti kalian. Bajingan. Siapa yang kau sebut idiot? Aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau tidak akan menunjukkannya pada kami? Sudah kukatakan padamu bahwa aku membunuh mereka semua untuk membela diri. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku jika kau terus bertindak tidak masuk akal terhadapku. Baiklah.
Aku selalu ingin mencoba betapa hebatnya dirimu. Senyum sinis terlihat di wajah Bi Yunyao saat dia merentangkan jari-jarinya. Chen Xiaobei sama sekali tidak memperhatikannya. Dia berbalik dan menatap Zhuang Yuejin. Keluarga Zhuang Junior. Apa kau tidak akan melakukan sesuatu tentang ini? Keadilan tidak datang dari hati nurani kita. Keadilan datang dari tinju kita. Tegakkan keadilan untuk dirimu sendiri jika kau merasa mampu melakukannya. Telan saja jika kau tidak mampu melakukannya. Percuma saja memohon bantuan orang lain, kata Bi Yuntao sambil tersenyum. Sepertinya kalian anak-anak nakal benar-benar memaksa saya. Baiklah, kau bisa memilih untuk berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Adikku akan memberimu kematian yang cepat. Aku akan mematahkan lehernya. Aku merasa sangat gembira hanya dengan memikirkannya. Bi Yuntao menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya dengan seringai jahat di wajahnya. Sebenarnya, kedua bersaudara itu tidak begitu percaya bahwa Chen Xiaobei adalah raja racun. Bagi mereka, dia hanya berusaha lolos dari jerat hukum. Dengan pemikiran itu, mereka pasti tidak akan membiarkan Chen Xiaobei meninggalkan tempat ini. Baiklah. Ayo lawan aku karena kalian bocah-bocah sudah melewati batas. Bi Yunyao berkata dengan nada arogan. Dilihat dari ekspresi Yap Liangchen, Bi Yunyao dengan cepat menyadari sesuatu. Seketika itu juga, Bi Yunyao memuntahkan seteguk darah bercampur gigi. Jejak tangan berwarna ungu kemerahan terlihat di wajahnya. Wajahnya bengkak seperti roti. Seperti ikan mati, ia memutar kedua matanya dan pingsan beberapa detik kemudian. Terkejut, semua orang terdiam. Sebelum Chen Xiaobei menamparkan wajah Bi Yunyao, semua orang mengira dia hanyalah seorang penipu yang mencoba mengarang cerita bohong. Tak seorang pun menyangka bahwa dia memiliki kekuatan tempur senilai 16.000. Jelas, Bi Yunyao tidak menyangka Chen Xiaobei akan mengalahkannya begitu saja. Karena mengira Chen Xiaobei mungkin takut melawannya setelah mengetahui kekuatan tempurnya, Bi Yunyao sama sekali tidak waspada. Saat itulah Chen Xiaobei meningkatkan kekuatannya dengan latihan peningkatan kekuatan tempur Raja Penyihir Primordial dan mendaratkan tamparan sekuat 120% di wajahnya. Untungnya, Bi Yunyao memiliki 16.000 poin kesehatan, orang lain pasti akan tewas terkena tamparan ini jika kesehatan mereka kurang dari 16.000. Yunyao, kamu baik-baik saja. Seketika itu juga, Bi Yuntao tersadar dari keterkejutannya dan berlari menghampiri kakaknya. Lalu ia berkata sambil mengerutkan kening, Yunyao, ada apa denganmu? Kau seharusnya tidak pingsan karena orang tua itu sama kuatnya denganmu. Dia tampak seperti sedang mengalami kejang, yang membuatnya kehilangan seluruh vitalitasnya. Tanpa disadari, Zhuang Yuejin menelan ludah beberapa kali. Sementara itu, Yap Liangchen juga terdiam, berdiri di sana dengan mata dan mulut ternganga. Awalnya, Yap Liangchen berpikir bahwa Chen Xiaobei tidak mungkin mengalahkan Bi Yunyao. Namun, Chen Xiaobei berhasil mengalahkan elit dengan kekuatan tempur 16.000 hanya dengan satu tamparan. Dia bahkan tidak bisa bangun sekarang. Karena mengira kekuatan tempurnya hanya 10.000, ia bertanya-tanya apakah Chen Xiaobei bisa mengalahkannya hanya dengan satu jari. 3 menit kemudian, Bi Yunyao akhirnya bisa bernapas normal kembali. Ia kemudian berkata dengan nada berat, Saudara, aku sama sekali tidak bisa menyalurkan energi ke tubuhku. Bahkan berbicara pun menghabiskan seluruh kekuatanku. Si tua bangka itu telah melakukan sesuatu yang jahat padaku. Dasar orang tua bangka. Apa yang kau lakukan pada adikku? Silakan terus berbicara dengan nada kasar seperti ini jika kau ingin kematian saudaramu segera terjadi. Sambil mengangkat bahu dengan santai, Chen Xiaobei jelas-jelas sedang mengancam. Diliputi amarah, Bi Yuntao terpaksa tunduk pada kehendak Chen Xiaobei. Bi Yuntao terpaksa menahan amarahnya saat berbicara dengan Chen Xiaobei. Dengan perasaan frustrasi, Bi Yuntao memaksakan diri untuk tersenyum. Terlihat semakin frustrasi, Bi Yuntao ingin menamparkan Chen Xiaobei sampai mati. Namun, dia tidak berani melakukan apapun kepada Chen Xiaobei karena kondisi adiknya sedang buruk. Tetua, ini salahku. Tolong jangan merendahkan dirimu ke level yang sama denganku. Tolong katakan yang sebenarnya, pinta Bi Yuntao dengan lembut. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Zhuang Yuejin dan Yap Liangchen tercengang melihat cara Bi Yuntao bersikap terhadap Chen Xiaobei. Tampaknya, mereka semua tahu kekuatan dan temperamen Bi Yuntao. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya memohon kepada orang lain dengan sikap sopan. Melihat ketulusanmu, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu karena belas kasihan. Bi Yuntao bukanlah satu-satunya yang ingin mengetahui kebenaran di sini. Semua orang di sekitar Chen Xiaobei menajamkan telinga mereka untuk menunggu kebenaran terungkap. Kalian semua ingin melihatku memperagakan seni Fudo, kan? Lihat jejak tangan di wajahnya.
Bingung, kerumunan itu segera mengalihkan perhatian mereka ke wajah Biu Nyao. Ada luka kecil sepanjang setengah sentimeter di tengah jejak tangan itu. Luka itu sama sekali tidak terlihat jika seseorang tidak memperhatikannya. Dasar orang tua jahat. Aku pasti akan membunuhmu jika sesuatu yang buruk terjadi pada saudaraku. Biu Yuntao tak henti-hentinya berteriak pada Chen Xiaobei. Dengan wajah meringis, seolah-olah ia dipaksa memakan setumpuk kotoran. Ia tak akan mengejek Chen Xiaobei jika tahu ini akan menjadi akhirnya. Seketika itu juga, Biu Yuntao menyingkirkan amarahnya dan memasang ekspresi memohon. Dari luar, Chen Xiaobei mungkin tampak acuh tak acuh, tetapi jauh di lubuk hatinya ia sebenarnya merasa bahagia. Akhirnya, ikan itu termakan umpan. Terkejut, Zhuang Yuejin tidak berani menunjukkan amarahnya. Apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Chen Xiaobei sambil menyipitkan matanya. Aku bisa menghilangkan semua jenis racun di dunia ini dari tubuh seseorang. Buka matamu lebar-lebar dan saksikan bagaimana aku melakukannya. Sambil mengeluarkan jarum-jarum itu, ia dengan cepat menempatkan 30 jarum di sekitar tubuh Biu Nyao. Prosedur ini meniru yang ia lakukan untuk membantu Qi Zhenxin di rumah sakit. Tak lama kemudian, benjolan terlihat perlahan membengkak dari tubuhnya. Chen Xiaobei kemudian menggunakan jarum sebagai pisau untuk membuat sayatan kecil pada benjolan tersebut, mengambil cacing fudo, dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Terima kasih, tetua, karena telah menyelamatkan hidupku. Raja Racun Miao Jiang benar-benar hebat. Seketika itu juga, Biu Yuntao bergegas menghampiri Chen Xiaobei dan membungkuk padanya dengan sangat sopan. Mendarah lebih banyak daripada saat menstruasi wanita. Ya. Tentu saja. Tetua, apakah menurut Anda dapat menghilangkan racun ini dari tubuhnya? Tidak, aku tidak akan berani melakukan itu. Aku yakin sekali, tetua, Anda dapat menetralisir semua jenis racun di dunia ini. Aku ingin meminta bantuan Anda untuk membantu sepupuku membersihkan racun dari tubuhnya. Aku pasti akan memberi Anda hadiah yang besar setelah Anda melakukannya. Memberi saya imbalan yang besar. Jelaskan maksudnya. Meskipun dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, sebenarnya dia senang karena ikan bodoh itu akhirnya termakan umpan. 300 miliar untuk pembayaran pertama. Kemudian, aku akan membayarmu 300 juta lagi setelah sepupuku sembuh. Zhuang Yuejin menepuk dadanya sambil mengatakan itu dengan nada meyakinkan. Sebelum Chen Xiaobei sempat memberikan pendapatnya, Biu Yuntao langsung mengutarakan pikirannya. Pak Tetua, bolehkah saya meminta nomor kontak Anda? Saya akan menghubungi Anda jika saya membutuhkan bantuan Anda. Tidak masalah. Saya akan membayar Anda 2 kali lipat imbalannya ketika saya membutuhkan jasa Anda. Sebagai bentuk kesopanan, saya bahkan akan datang dan menyambut Anda secara pribadi. Baiklah. Sepertinya semuanya sudah pasti sekarang. Chen Xiaobei sangat gembira ketika melihat Ganoderma bintang hitam. Terdengar suara tembakan. Peluru itu ditujukan untuk Chen Xiaobei, tetapi Yap Liangchen menerimanya dengan dadanya. Peluru itu pasti mengenai orang tua bangka itu jika bukan karena Yap Liangchen. Bro Bei, ambil Ganoderma bintang hitam dan tinggalkan tempat ini. Tinggalkan aku di sini. Kekuatan tempur Biu Yuntao terlalu kuat untukmu. Kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini begitu mereka sampai di sini. Baiklah. Berhenti bicara untuk saat ini. Lukamu akan terbuka kembali jika kau terus bicara. Dengan sigap, Chen Xiaobei mengambil beberapa botol ramuan 100 herbal untuk dituangkan kembali ke luka Yap Liangchen. Ramuan ini sangat efektif untuk luka seperti itu. Namun, ia tetap perlu istirahat yang cukup agar pulih lebih baik. Dasar orang tua bangka. Aku yakin kau tidak menyangka akan bertemu kami lagi secepat ini. Dengan tatapan angkuh, Biu Yao berjalan di depan semua orang. Pada saat yang sama, Biu Yuntao memimpin murid-muridnya mengikuti di belakangnya. Masing-masing dari mereka memegang berbagai jenis senjata. Aura pembunuh terpancar dari kerumunan itu. Aku tak pernah menyangka orang yang kuselamatkan kemarin akan datang dan menggigitku hari ini. Chen Xiaobei sangat marah, matanya menatap mereka dengan dingin. Baiklah. Kamu mau Ganoderma bintang hitam ini, kan? Akan kuberikan padamu. Seketika itu juga, Chen Xiaobei meletakkan sisa ramuan 100 herbal di samping Yap Liangchen. Kemudian, ia pergi dan memetik Ganoderma bintang hitam sendiri sebelum berjalan perlahan menuju Biu Nyao. Wakil ketua faksi benar. Kecepatan dan kekuatan mereka setara. Selama wakil ketua faksi kita berhati-hati, si tua bangka itu tidak mungkin bisa menggunakan racun padanya. Kehilangan kesabarannya, Biu Nyao melangkah menuju Chen Xiaobei. Chen Xiaobei tampak tidak terlalu mempedulikannya. Salah satu tangannya memegang Ganoderma bintang hitam. Dia menyerahkannya kepada Biu Nyao tanpa ragu-ragu.
Jelas sekali, mereka sangat gembira ketika melihat bahwa mereka akan memperoleh harta karun. Yunyao, hati-hati. Pada saat yang sama, Bi Yuntao memberikan peringatan dari jauh. Sayangnya, sudah terlambat untuk melakukannya. Saat ia membungkuk untuk mengambil jamur itu, ia tak berdaya, membuat kepalanya rentan terhadap serangan Chen Xiaobei. Suara ledakan yang menggelegar menggema di udara. Itu lebih menakutkan daripada suara ledakan bom. Bi Yunyao terlempar ke langit sebelum mendarat 10 meter dari tempat dia berdiri sebelumnya. Debu beterbangan di sekitarnya, dan sebuah lubang terbentuk saat dia mendarat di tanah. Itu pemandangan yang cukup mengerikan. Seketika itu juga, semua orang dari fraksi Yuntao berteriak sekuat tenaga dan berlari menuju Bi Yunyao. Yap Liang Chen tercengang. Awalnya, dia mengira Chen Xiaobei akan menyerahkan Ganoderma bintang hitam kepada mereka agar tetap hidup. Dia sama sekali tidak menyangka Chen Xiaobei akan memberikan pukulan yang begitu dahsyat kepada Bi Yunyao. Dengan demikian, perang yang tak terhindarkan akan segera terjadi. Bingung, Yap Liang Chen tidak mengerti mengapa Chen Xiaobei menolak menyerahkan Ganoderma bintang hitam kepada mereka untuk menghindari masalah. Sebaliknya, dia menyatakan perang habis-habisan terhadap fraksi Yuntao. Bi Yuntao mengeluarkan jeritan yang memilukan. Setiap tetes ki sejati yang dimilikinya dilepaskan ke sekitarnya. Pada detik itu, seolah-olah seluruh ruang terguncang olehnya. Terkejut karenanya, Yap Liang Chen dengan cepat mengalihkan perhatiannya kepada Bi Yuntao. Kata-kata tak mampu menggambarkan betapa terkejutnya dia. Dalam pelukan Bi Yuntao, Bi Yunyao berhenti bernapas. Dia tewas akibat tendangan Chen Xiaobei. Jika dilihat lebih dekat, terlihat dahinya penyok, tengkoraknya hancur, dagingnya terkoyak, dan serpihan otak bertebaran di mana-mana. Mustahil dia bisa selamat dari serangan itu. Kekuatan tempur seseorang akan meningkat sementara setelah mengonsumsi pil tersebut. Namun, harga untuk mengonsumsinya adalah 1 tahun kehidupan. Kau baru saja terkena peluru di dada. Apakah kau tidak akan membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan padamu? Tidak, tidak, tidak. Aku sama sekali tidak keberatan. Sama sekali tidak perlu bagimu untuk mengorbankan 1 tahun hidupmu untukku. Dengan bulu kuduk merinding di sekujur tubuhnya, Yap Liang Chen merasakan darahnya mendidih. Pada saat itu, ia mendapat pencerahan. Ia akhirnya mengerti mengapa sebagian orang tidak pernah terikat oleh batasan, sementara yang lain tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tersebut sekeras apapun mereka berusaha. Itu karena orang tipe pertama tidak akan pernah menyerah pada apapun, bahkan jika itu berarti kematian. Namun, tipe kedua akan selalu menyerah, karena takut akan segala macam hal yang menghampiri mereka, demi bertahan hidup. Pada akhirnya, mereka akan tetap berada di tempat mereka berdiri, karena melangkah maju selalu tampak seperti langkah yang terlalu besar bagi mereka. Beberapa bahkan mungkin berjalan mundur dan kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Itulah perbedaan antara kedua tipe orang ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yap Liang Chen tersenyum lebar kepada Chen Xiaobei. Ia merasa bahwa tidak mungkin ia bisa melampaui Chen Xiaobei. Namun, akan menjadi suatu kesenangan untuk menyaksikan Chen Xiaobei berdiri di puncak dunia. Dasar bajingan tua, akan kupotong-potong kau menjadi ribuan bagian. Lalu, tulang-tulangmu akan kugiling menjadi abu dan kusebarkan kemana-mana. Niat membunuhnya langsung memenuhi udara begitu dia meletakkan tangannya di atas pedang itu. Seperti yang diharapkan, suhu udara di sekitar Bi Yuntao mulai turun drastis. Ini tidak akan pernah terjadi jika senjata itu tidak merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Pedang yang sangat menakutkan. Bro Bei, kau harus berhati-hati. Melihat aura yang terpancar dari pedang itu cukup untuk menakutkan orang-orang di sekitarnya, Yap Liang Chen merasakan ketakutan mulai menguasai dirinya. Namun, Chen Xiaobei tetap tenang seperti biasanya. Jelas, dia tidak terguncang oleh Ki Bi Yuntao. Pedang ini, bahkan lebih menakutkan. Ke-30 murid fraksi Yuntao itu langsung menarik napas dalam-dalam. Jelas, mereka tahu bahwa pedang yang dimiliki Chen Xiaobei bukanlah pedang biasa. Dengan mata yang dipenuhi darah, niat membunuh terpancar di matanya. Diiringi raungan amarahnya yang dahsyat, ia mendorong ki sejatinya ke fase puncak. Terlihat jelas bahwa ki sejatinya yang merah menyala seperti api. Ia sendiri dapat dibandingkan dengan pasukan tentara dengan cara ia menyerang Chen Xiaobei, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Tanpa sedikit pun rasa takut, Chen Xiaobei memegang pedangnya dan menginjak Ganoderma bintang hitam tanpa ragu-ragu. Terlalu cepat. Kecepatan itu sungguh menakutkan. Hanya dalam beberapa detik, tanah dipenuhi dengan puluhan tebasan dari bilah-bilah pedang. Frustrasi, para murid fraksi Yuntao menggenggam senjata mereka erat-erat, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang Chen Xiaobei. Tapi, murid-murid fraksi Yuntao itu akan segera menyerang Bro Bei.
Aku penasaran apakah dia bisa memblokir semua serangan mereka. Hal yang paling dikhawatirkan Yap Liang Chen akhirnya terjadi. Murid terkuat Bi Yuntao melancarkan serangan terhadap Chen Xiaobei. Melihat Chen Xiaobei rentan saat bertarung dengan Bi Yuntao, ia menggunakan pedang panjangnya untuk mengincar punggung Chen Xiaobei. Terlihat jelas bahwa orang ini sangat ganas. Pada saat itu, Chen Xiaobei sedang fokus bertarung dengan Bi Yuntao, membuatnya tak berdaya menghadapi serangan mendadak tersebut. Kekuatan tempurnya mencapai 12.000, menjadikannya murid yang cukup kuat. Serangan cepatnya sangat dekat dengan punggung Chen Xiaobei. Pukulan ini pasti bisa mengakhiri hidup Chen Xiaobei. Melihat adanya kesempatan emas, Bi Yuntao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya ke kepala Chen Xiaobei. C582 pembunuhan yang menghancurkan. Apakah itu berarti Chen Xiaobei tahu bahwa dia akan dikalahkan dan dia ingin menyeret setidaknya satu orang ke neraka bersamanya? Beberapa saat yang lalu, murid ini mengira serangan mendadaknya akan sukses besar. Namun, ia terjerumus ke dalam keputusasaan ketika melihat apa yang akan terjadi padanya. Pedang hitam pekat Chen Xiaobei datang ke arahnya. Di matanya, pedang hitam pekat itu tampak diperbesar, mengarah ke kepalanya dengan kecepatan kilat. Murid itu menjerit ketakutan ketika melihat dirinya akan dipenggal oleh pedang hitam pekat. Awalnya, dia ingin menusuk punggung Chen Xiaobei dengan pedangnya, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada Chen Xiaobei. Pada sepersekian detik itu, Chen Xiaobei berbalik dan mendarat di kepala murid itu tanpa ampun. Seperti memotong melon, pedang hitam pekat itu dengan mudah membelah kepala murid itu menjadi dua. Chen Xiaobei kemudian mengayunkan pedangnya secara horizontal ke arahnya, setengah kepalanya masih menempel di tubuhnya dan setengah lainnya terlempar ke tempat lain. Cara dia terbunuh benar-benar mengerikan. Menyaksikan muridnya yang paling kuat dibunuh oleh Chen Xiaobei, amarah Bi Yuntao kembali membuncah. Dengan seluruh kekuatannya yang terkumpul di pedang itu, ia berhasil menghantam bagian belakang kepala Chen Xiaobei. Semua murid fraksi Yuntao bersorak gembira ketika melihat pedang Bi Yuntao hendak menghantam kepala Chen Xiaobei. Beberapa waktu lalu, Chen Xiaobei memperoleh kemampuan ini dari Yan Wang. Kemampuan ini selalu menyelamatkan nyawanya dari serangan mematikan seperti itu. Beraninya kau mengganggu di tengah pertempuran. Dengan tatapan menyipit, matanya berubah menjadi lubang hitam, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tepat setelah dia mengatakan apa yang ingin dia katakan, dia menyerbu murid-murid lainnya. Mereka semua tidak kuat, tetapi serangan mendadak mereka bisa mematikan dan itu benar-benar pengecut. Mengingat bahwa boneka pelindung tertinggi hanya dapat digunakan sekali sehari, nyawanya akan dalam bahaya jika salah satu dari mereka berhasil melakukan serangan mendadak padanya. Dengan pikiran tenang, Chen Xiaobei memutuskan untuk menyelesaikan semua gangguan yang tidak perlu ini terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Bi Yuntao. Serangan dari kegelapan pekat itu bagaikan malapetaka yang akan datang bagi mereka. Ke-29 murid fraksi Yuntao merasakan ketakutan mencekam mereka tanpa ampun. Sebuah kekuatan mematikan yang tak terlihat semakin mendekat. Seperti menghadapi raksasa purba, mereka merasa hampir tidak bisa bernapas. Para penyintas lainnya sangat ketakutan. Awalnya, mereka berpikir untuk mengepung Chen Xiaobei, tetapi tak seorang pun dari mereka berani bergerak sedikit pun dari tempat mereka berdiri sekarang. Bingung, Bi Yuntao teringat sebuah kisah tentang pedang terbang. Seseorang perlu memiliki fase puncak dari tahap nirwana sejati untuk dapat mengendalikan pedang terbang. Selain para elit teratas di papan peringkat Dewa Perang, tidak ada orang lain di seluruh dunia yang dapat melakukan ini. Bi Yuntao menatap Chen Xiaobei dengan bingung. Sayangnya, Chen Xiaobei tidak akan memberi mereka waktu untuk memikirkannya. Bulan sabit hitam itu menghantam mereka seperti sabit malaikat maut. 6 dari mereka terbelah menjadi 2. Kekuatan dari bilah pedang itu mengenai seorang murid lain yang berdiri cukup jauh dari mereka berenam. Dia tidak terbelah menjadi 2, tetapi semua organ dalamnya berhamburan keluar dari tubuhnya karena satu luka terbuka besar di perutnya. Sisanya berteriak ketakutan. Mengingat Chen Xiaobei memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, mereka pasti akan terbunuh olehnya dalam waktu 3 detik. Berdiri di sana, Bi Yuntao bergumam seperti orang yang tersesat. Sisa orang-orang lainnya akhirnya terbunuh sementara Bi Yuntao masih ragu-ragu. C583 gelang ember darah berhias manik-manik. Kau, beraninya kau menyembunyikan kekuatan sejatimu. Sialan. Kebenciannya terhadap Chen Xiaobei semakin menguat, tetapi perlahan-lahan pikirannya mulai dikuasai oleh rasa takut. Aura berwibawa terpancar dari setiap kata yang diucapkan Chen Xiaobei dengan dingin. Memiliki kekuasaan absolut sudah cukup untuk meneror lawan tanpa perlu bertempur. Sambil melirik Bi Yuntao dengan tatapan meremehkan, Chen Xiaobei melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Tubuh Bi Yuntao gemetar tak terkendali, ia merasa seperti sedang tercekik. Seolah-olah seekor naga gila haus darah sedang menyerangnya, mengubahnya menjadi abu.
Tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, Chen Xiaobei merenggut nyawa Bu Yuntao seperti seorang malaikat maut. Dengan pedang hitam pekat yang melesat di udara, ruang angkasa akan terbelah menjadi dua. Seperti naga hitam yang menerjang keluar dari laut, aura dahsyatnya langsung menyelimuti udara. Pedang hitam pekat itu melesat melewati lehernya. Bu Yuntao bisa merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Orang-orang seperti ini akan melakukan apa saja setelah mengonsumsi bubuk kristal pentat. Membunuh mereka berarti berbuat baik kepada masyarakat. Selain itu, keberuntungan dan pesonaku juga meningkat drastis. Sesuatu yang baik pasti akan segera terjadi padaku. Apa itu? Aku sangat menantikannya. Hehehe. Adapun 1 tahun kehidupan yang baru saja hilang dari Chen Xiaobei, ia tidak mungkin merasakannya saat ini. Namun, hal itu akan tercatat dalam kitab hidup dan mati Yan Wang. Tidak diragukan lagi, pil pembakar tulang bisa sangat berguna. Namun, kurasa aku harus mengonsumsinya dengan hati-hati. Aku perlu memperkuat tubuhku agar siap menghadapi kejadian serupa. Tiba-tiba, inti pedang kekacauan berhenti tepat di atas tubuh Bu Yuntao. Segera, Chen Xiaobei pergi dan memeriksanya. Melihat bahwa esensi pedang kekacauan miliknya melayang tepat di atas dada Bu Yuntao, Chen Xiaobei tahu bahwa ada sesuatu yang penting di sana. Dengan menggunakan kemampuan pengamatan baguaki miliknya, Chen Xiaobei sampai pada kesimpulan yang sama dengan Yap Liancheng. C584 hal-hal baik menjadi kacau. Sambil memegang gelang manik-manik itu di tangannya, Chen Xiaobei tidak mengerti apa yang begitu istimewa dari gelang tersebut. Mengetahui bahwa Bu Yuntao dan gengnya membutuhkan uang, mengapa mereka tidak menjual barang antik berharga ini dengan harga yang sangat tinggi? Kurasa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam gelang manik-manik ini, ujar Yap Liancheng. Sayangnya, Bu Yuntao sudah meninggal. Dengan kata lain, rahasia ini juga ikut mati bersamanya. Mustahil bagiku untuk mengungkap rahasia ini tanpa keberuntungan. Mungkin saya bisa meminta seorang ahli barang antik untuk memeriksanya. Mungkin kita bisa tahu siapa pemiliknya dan dari mana asalnya jika kita tahu kapan ini dibuat. Ini masuk akal. Oke, saya serahkan ini padamu. Pergi dan cari ahli barang antik yang kau sebutkan tadi. Aku tidak keberatan. Tidak perlu terburu-buru. Tampaknya, Chen Xiaobei sedang dalam suasana hati yang baik. Ia tidak hanya memperoleh sejumlah besar poin prestasi, tetapi juga menemukan sesuatu yang tidak diketahui namun berharga. Setelah itu, keduanya membersihkan medan perang dan segera pergi. Tidak ada yang melihat kepergian mereka, sehingga mereka tidak akan dikaitkan dengan hilangnya murid-murid fraksi Yuntao. Siapa yang sebaiknya menjadi kelinci percobaan pertamaku? Keluarga Zhuang? Atau keluarga Yap? Mungkin aku harus mengujinya pada Liu Chunyi dulu. Suara Song Qinceng terdengar dari seberang telepon seluler. Di dalam kantor CEO, si Haoxiang duduk di kursi kulitnya dengan seorang wanita seksi dalam pelukannya. Dengan tatapan mesum di wajahnya, tangan si Haoxiang tak bisa lepas dari tubuh wanita itu. Ma Feifei meletakkan salah satu jarinya di dada si Haoxiang, membelainya dengan lembut. Dengan lidahnya menjilati bibirnya, si Haoxiang tampak persis seperti bajingan mesum. Jangan membuatku menunggu. Katakan padaku, apakah masalah besok sudah ditangani? Sudah selesai. Selesai. Tidak mungkin aku mengingkari janjiku padamu. Pertunjukan ketiga anak itu dibatalkan. Pertunjukan menyanyi dan menari mereka akan digantikan oleh pertunjukanmu. Apakah kamu senang sekarang? Ah, Bos Si. Anda yang terbaik. Aku sangat menyayangi Anda. Setelah mendengar berita itu, Ma Feifei berteriak keras dan menempelkan bibir merahnya ke bibir si Haoxiang yang seperti sosis. Setelah berciuman, Ma Feifei tak kuasa bertanya, tapi, kudengar ketiga anak itu adalah bintang baru yang sedang naik daun dari Zhang Wen. Mungkinkah acara mereka dibatalkan? Bos Si. Anda Maha Kuasa. Aku sayang Anda. Aku sayang Anda. Aku sayang Anda. Aku sayang Anda. Seketika itu, seorang sekretaris muncul dan mencoba menghentikannya, tetapi gagal. Si Haoxiang melambaikan tangan ke arah sekretarisnya. Dengan mata menyipit, dia tidak merasa gugup ketika melihat Song Qinceng berdiri di depannya. Sebaliknya, dia menyelipkan tangannya ke dalam kemeja Ma Feifei dan mulai meraba-raba tubuhnya. Apa yang sebenarnya kau lakukan di belakangku? Bukankah jawabannya sudah jelas? C585 Kebanggaan Kanisme. Ma Feifei pada dasarnya adalah seorang superstar yang sedang naik daun. Namun, ia kehilangan semua kepercayaan dirinya di hadapan Song Qinceng. Membandingkan diri dengan orang lain tidak berbeda dengan sebuah kenyataan pahit. Si Haoxiang, aku di sini bukan untuk berdebat denganmu. Aku butuh kau menjelaskan sesuatu padaku, kata Song Qinceng dengan marah. Hehe. Tidak ada yang perlu diklarifikasi di antara kita. Terakhir kali, kau dan pria hutanmu itu melakukan sesuatu yang sangat buruk padaku.
Jangan harap aku akan memperlakukanmu dengan sopan. Apa? Kamu menelepon suamimu? Si Haoxiang menarik napas dalam-dalam. Mengingat bagaimana Chen Xiaobei mengalahkan pengawal-pengawalnya dengan kekuatan luar biasa, jantung si Haoxiang berdebar kencang. Dia hampir memuntahkan sarapan yang baru saja dimakannya ketika memikirkan semua makanan menjijikkan yang dipaksa Chen Xiaobei untuk dia konsumsi terakhir kali. Ma Feifei mencoba menghibur si Haoxiang sambil menyentuh wajah gemuknya. Kesadaran mulai muncul pada Song Qincheng dan perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya. Namun, Neza, Hong Haier, dan Lin Nan akan kehilangan kesempatan untuk tampil di depan televisi nasional jika si Haoxiang tidak ditangani. Song Qincheng merasa sedikit sedih ketika memikirkan betapa kerasnya mereka bertiga berlatih setiap hari agar dapat tampil di atas panggung dengan sempurna. Semua keringat dan darah mereka akan sia-sia jika kesempatan mereka untuk tampil di atas panggung dibatalkan. Berdiri dan menyaksikan kejadian malang seperti ini terjadi akan membuat marah setiap manusia biasa. Berdasarkan kepribadian mereka yang berani, ketiganya pasti akan membakar gedung ini jika mereka tahu berita mengerikan ini. Karena tidak ada pilihan lain, Song Qincheng terpaksa mundur. Dengan harapan si Haoxiang akhirnya akan berubah pikiran, Ma Feifei terus memohon kepada si Haoxiang dengan nada merajuk. "Sis Hujiang, kau benar-benar hebat dalam memprediksi hal-hal seperti ini. Sama seperti prediksimu sebelumnya, semuanya telah menemui jalan buntu. Tidak ada cara bagi Chen Xiaobei untuk menyelesaikannya. Hehe, semuanya berada di bawah kendaliku." Begitu Neza dan Hong Haier kehilangan kesempatan ini, mereka tidak akan bisa merekrut cukup murid tepat waktu. Dan, aku akan mengambil kembali semua yang telah diambil Chen Xiaobei dariku. Dalam 3 ranah ini, mereka yang menentang kanonisme akan membayar harganya. Inilah kebanggaan kita. Bab 586 Si Haoxiang bertingkah tangguh. Melihat bahwa semuanya akan berantakan, Song Qincheng tanpa sadar mondar-mandir di luar ruang rapat sambil memegang ponselnya. Di dalam ruang rapat, terdapat 7 pemegang saham utama Si Xiang Entertainment. CEO perusahaan, Si Haoxiang, duduk di kursi tengah, dengan seorang pria berjas dan berdasi di sebelahnya. "Bersabarlah semuanya. Izinkan saya memperkenalkan pria ini kepada Anda. Beliau adalah CEO Tiansheng Finance, Bapak Wei Su. Hehe, saya CEO di perusahaan ini. Saya punya wewenang untuk melakukan apapun yang saya suka. Saya beritahu kalian bahwa Tuan Wei Su akan tetap tinggal." Setelah masalah itu diangkat, pemegang saham lainnya pun mulai mengkritiknya juga. "Keluarga kami akan hancur jika perusahaan ini bangkrut. Kami akan menghantui kalian seumur hidup." Semua orang kebingungan setelah mendengar pengakuan si Haoxiang. "Bos Wei, Anda bisa mulai sekarang." Dengan senyum jahat di wajahnya, si Haoxiang memberi perintah. Melihat ketujuh orang itu terdiam, dia menjadi semakin sombong. Karena takut bernapas dengan keras, hati mereka semua menjadi tegang. Merasa bersemangat, si Haoxiang mulai mengejek semua pemegang sahamnya dengan nada arogan. Meskipun mereka berada di ambang batas, mereka tidak berani mengatakan apapun untuk mengkritik si Haoxiang, karena dia memiliki hak penuh untuk memecat mereka. "Kalian tidak boleh masuk. Kalian tidak boleh masuk." C587 membalikkan keadaan. "Hehe. Bagaimana jika Anda bukan lagi CEO Si Xiang Entertainment? Apa yang tersisa dari Anda? Dari mana asal anak ini? Beraninya dia mengaku setara dengan bos Si. Apakah otaknya masih berfungsi dengan baik?" Pada saat itu, Chen Xiaobei adalah satu-satunya orang yang masih bisa tetap tenang. "Bagaimana jika kukatakan bahwa kau sebenarnya bukan lagi CEO Si Xiang Entertainment? Siapa CEO Si Xiang Entertainment jika aku bukan lagi CEO Si Xiang Entertainment? Kau?" Sambil memutar bola matanya, si Haoxiang menjawab dengan nada merendahkan. Chen Xiaobei mengangguk dengan ekspresi santai di wajahnya. Pernyataan sederhana seperti itu berhasil menimbulkan kehebohan. Bingung, kerumunan mulai menganggap Chen Xiaobei sebagai orang gila. Seketika, mereka mulai mengejek dan menghinanya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam surgawi, Lei Zhenzi tertawa terbahak-bahak tanpa henti sambil memegang perutnya. Jiang Zia tersenyum sambil mengelus janggutnya yang panjang dan putih. Sambil menggosok-gosok tangannya dengan gembira, Lei Zhenzi tak sabar menunggu waktu berlalu lebih cepat. Di dalam ruang rapat, bahkan Song Qincheng pun tak kuasa menahan gerutuannya. Dalam kebingungan, kerumunan itu tidak tahu apa yang sedang coba dilakukan Chen Xiaobei. Diliputi rasa takut, si Haoxiang berteriak kepada Chen Xiaobei. Namun, Chen Xiaobei bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaannya. Setelah mendengar berita mengejutkan itu, si Haoxiang merasa seperti disambar petir tanpa ampun. Tubuhnya gemetaran tanpa henti dan ia berada dalam keadaan bingung, hampir saja ia muntah darah. Sementara itu, kerumunan di luar ruang rapat membeku.
Setiap orang di antara mereka merasa sangat sulit untuk percaya bahwa Chen Xiaobei telah mengambil alih perusahaan. Silakan lihat monitornya jika kalian tidak percaya padaku. Setiap transaksi telah direkam. Wei Su kemudian mengangkat laptopnya dan menunjukkannya kepada semua orang. Pada akhirnya, dia meletakkannya di depan ketujuh pemegang saham perusahaan tersebut. Seperti babi hutan yang ditusuk di anusnya, si Haoxiang meraung histeris. Kau, ini penipuan. Beraninya kau menggunakan uangku untuk membeli saham dan menyetorkan semuanya ke rekening ini. Aku akan menuntut kalian semua. Penjara menanti kalian. C588 CEO Chen adalah yang terbaik. Seketika itu juga, si Haoxiang menoleh kepada tujuh pemegang saham lainnya dan memohon, Xixiang Entertainment adalah kerajaan yang kita bangun bersama. Tolong bantu saya. CEO Chen. Kami minta maaf. Kami seharusnya tidak meremehkan Anda. Ini semua kesalahan kami. Tolong jangan menurunkan diri Anda ke level yang sama dengan kami. Kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Suara isak tangis terdengar di luar ruang rapat. Beberapa dari mereka bahkan mulai menamparkan diri sendiri tanpa henti. Karena tahu bahwa Chen Xiaobei bukanlah CEO perusahaan, dia menjadi orang yang menentukan nasib mereka di perusahaan ini. Bagus sekali kalian menyadari kesalahan kalian dan bersedia melakukan perubahan. Jangan khawatir. Saya tidak akan menyimpan dendam terhadap siapapun di antara kalian. Hanya saja, tingkatkan usaha kalian. Saat Song Qinceng masih linglung, Chen Xiaobei menariknya ke kursi ketua dan mendudukkannya sambil memegang bahunya yang anggun. Akhirnya, Song Qinceng pulih dari kebingungannya. Pertama-tama, Xixiang Entertainment akan berganti nama menjadi Qinceng Entertainment. Dengan dada membusung, Chen Xiaobei dipenuhi rasa puas atas pencapaiannya. Setelah mendengar kata-kata genit Song Qinceng, hasrat terpendam Chen Xiaobei pun meledak. Sejak terakhir kali ia merasakan kenikmatan bercinta dengan seorang wanita, ia merasa sangat sulit untuk menahan hasratnya. Pada dasarnya, tepat setelah si Haoxiang dikeluarkan dari permainan ini, Song Qinceng dapat melihat pro dan kontra dari semua hal yang harus dia hadapi. Sementara itu, CEO Fruit Channel sama sekali tidak bodoh. Mengetahui bahwa pohon yang menopangnya telah tumbang, dia pasti tidak akan berpegang teguh padanya. Apalagi melawan Song Qinceng dan Zhang Wen. Seketika, dia berubah pikiran setelah bertemu Song Qinceng. Dengan demikian, penampilan Neza, Hong Haier, dan Lin Nan akan berlanjut seperti biasa. Hari itu berlalu lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun dan kini sudah hari kedua. Setelah makan malam, Chen Xiaobei dan keluarganya duduk di depan televisi. Murong Xiaoyao membantu Zhang Chuyer membuat teh dan memotong buah. Chen Zhongfu, Murong Tian, dan Jin Liu sedang membicarakan bonsai. Bahkan Wang Tua pun memindahkan semua peralatan siarannya untuk menyiarkan langsung pertunjukan tersebut kepada 300.000 penggemarnya. Dengan bantuan kekuatan kelompok, 3 juta orang tertarik untuk menonton pertunjukan tersebut. Chen Xiaobei membantu mereka bertiga membuat akun Weibo bersama sebelum pertunjukan dimulai dan orang-orang dari seluruh dunia sudah mulai mengikuti mereka. Mengingat rating penonton untuk jam tayang utama Fruit Channel sangat tinggi, mendatangkan lebih banyak penggemar tidak pernah semudah ini karena sebagian besar penontonnya adalah remaja. Dengan kata lain, Chen Xiaobei telah memenangkan taruhan. Pertunjukan dimulai sekarang. Mulai sekarang. Semuanya. Cepat kemari. Murong Xiaoyao berteriak. Matanya yang cantik dan besar dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Di atas panggung, Neza, Hong Haier, dan Lin Nan keluar dari belakang panggung secara bersamaan. Kombinasi penampilan mereka yang menawan, gaya rambut dan pakaian yang modis, serta profesionalisme yang telah mereka latih selama ini berhasil membuat semua orang berteriak histeris ketika sorotan lampu menyinari mereka. Bagus. Benar-benar mereka. Ini hebat. Mereka akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Tentu saja, merekrut 30.000 murid dari ratusan ribu murid seharusnya merupakan pekerjaan mudah. Meskipun kesepakatan 10 hari mereka tidak tercapai, hasil taruhan tersebut sudah terungkap. Jiang Zia. Sidi Xiaobei, belum waktunya. Kenapa terburu-buru? Chen Xiaobei. Lei kecil, apakah kau melupakan sesuatu? Lei Zhenzi. Dengan ini saya menyambut si Su Xiaobei untuk masuk ke grup. Tanda tanya. Jiang Zia. Tapi, bagaimana jika ada perubahan dalam 3 hari ke depan? Saat berjalan menuju garasi, Chen Xiaobei memiliki beberapa pikiran menarik yang terlintas di benaknya. Selanjutnya, izinkan aku mencoba Somersault Cloud. Aku ingin sekeren Raja Kera yang legendaris. Wahaha. Barang yang bagus sekali. Kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah dari Tesseract kolam petir. Chen Xiaobei meniupnya dan awan salto mulai bergulir di udara sebanyak 3 kali sebelum melebar hingga selebar 1 meter.
Bisakah saya berdiri di atasnya sekarang? Ini sungguh ajaib. Seolah-olah awan salto itu telah menjadi bagian dari tubuhku. Diliputi kegembiraan, Chen Xiaobei juga meletakkan kaki kirinya di atas awan. Sambil berdiri dengan mantap di atas awan, ia bisa merasakan bahwa ia berjalan di tanah tanpa gravitasi, seperti di luar angkasa. Sungguh menakjubkan. Seketika itu juga, awan salto mulai naik ke udara. Bagi manusia biasa seperti Chen Xiaobei, awan salto ini sungguh sangat keren. Dengan perintah itu, awan salto melesat ke langit yang tinggi. Kecepatannya begitu tinggi sehingga mata telanjang tidak mungkin bisa melihatnya. Seperti meteor, ia menciptakan bayangan di jejaknya di bawah langit berbintang. Berdiri di depan inventaris, Song Qincheng memegang sebuah buku kecil di tangannya untuk mencatat inventaris. Senyum manis muncul di wajahnya ketika dia melihat Chen Xiaobei berjalan ke arahnya. Tenang. Jangan khawatirkan semua masalah itu. Itu bukan masalah besar. Aku di sini untuk menyelesaikannya untukmu. Kamu benar-benar pandai merawatku. Karena kamu orang yang begitu perhatian, aku harus bekerja lebih keras lagi agar aku tidak menjadi wanita manja yang menyebabkanmu menghabiskan ratusan juta untuk membeli perusahaan ini. Suatu masalah bukanlah masalah jika uang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Kamu bisa menggunakan uangku sesuka hatimu, asalkan itu membuatmu bahagia. Dari cara matanya yang penuh perasaan menatap Chen Xiaobei, orang bisa tahu bahwa dia sedang terangsang. Ucapan Chen Xiaobei bagaikan madu baginya. Sepanjang waktu, dia menikmati mendengarkan kata-kata manis Chen Xiaobei, membuatnya tak berdaya menghadapi dominasinya. Dia pasti akan bercinta dengannya sekarang juga jika tidak ada orang di sekitarnya. Bos Song, kotak ini berisi aksesoris Wu Zetian. Direktur Zhang menyebutkan bahwa kita harus menjaga kotak ini dengan baik. Semua yang ada di dalamnya harus diperiksa. Seorang karyawan muda membawa kotak perhiasan dan berjalan menuju Song Qincheng. Puluhan perhiasan terlihat di berbagai kompartemen saat kotak itu dibuka. Meskipun semuanya tampak berkilau, Chen Xiaobei dapat melihat bahwa semuanya hanyalah perhiasan untuk dipajang tanpa nilai sebenarnya. Baik, Anda bisa meninggalkannya di kantor saya. Saya akan memeriksanya sendiri nanti. Tiba-tiba, Chen Xiaobei terkejut melihat sebuah gelang manik-manik khusus. Meskipun terbuat dari plastik, bentuknya persis sama dengan gelang manik-manik batu ember darah yang ia temukan pada Biyuntao. C591 teka-teki terpecahkan. Izinkan saya merumuskan kembali pertanyaan itu. Apakah desain gelang manik-manik ini sama dengan yang asli? Astaga! Kebetulan sekali. Tanpa menjawab pertanyaan Song Qincheng, Chen Xiaobei menggenggam tangannya dan berjalan pergi. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Karena tak mampu melawan kepribadian Chen Xiaobei yang dominan, ia hanya bisa memberi perintah kepada para pegawainya dengan wajah memerah. Sambil mengangguk-angguk, mereka tersenyum penuh arti. Seketika itu juga, Chen Xiaobei mengeluarkan gelang ember darah manik-manik asli dari peti harta karunnya. Dengan mata terbelalak, dia tidak percaya bahwa Chen Xiaobei mengeluarkan gelang manik-manik yang tampak persis seperti properti dari ponselnya. Awalnya, Chen Xiaobei mengira gelang manik-manik ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada Wu Zetian. Namun, pada akhirnya, tidak ada keajaiban yang terjadi. Dengan mata menyipit, Song Qincheng melemparkan gelang manik-manik itu ke atas meja. Berjalan mendekat ke Chen Xiaobei, dia menggigit bibir bawahnya. Satu tangannya melingkari leher Chen Xiaobei dan tangan lainnya berada di area terlarangnya. Mata Chen Xiaobei membelalak kaget dan naluri buasnya akhirnya muncul. Wanita ini adalah MILF sejati. Dengan penuh gairah, Chen Xiaobei menatap sepasang mata indahnya yang penuh perasaan. Meskipun penampilannya kekanak-kanakan dan polos, tatapan seorang penggoda terpancar di matanya. Dengan senyum di wajahnya, Chen Xiaobei membaca pikirannya. Merasa malu, Song Qincheng mengerutkan bibirnya yang seindah mawar. Awalnya, dia ingin mengumpulkan keberanian untuk bercinta dengan Chen Xiaobei, tetapi sekarang frustrasi karena dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Seperti kata pepatah, malam seperti ini tak ternilai harganya. Chen Xiaobei masih bisa melanjutkan setelah beberapa ronde perang cinta di ranjang, tetapi Song Qincheng begitu bahagia hingga hampir pingsan. Terkejut, Chen Xiaobei berbalik dan memeriksanya. 108 pancaran cahaya terpancar dari setiap butir manik-manik. Dari kejauhan, terlihat pemandangan yang menakjubkan. Berdasarkan gambar yang ada, Chen Xiaobei dapat menyimpulkan bahwa itu adalah kota Luoyang, ibu kota dinasti Tang. Mungkinkah jawaban yang kumiliki untuk Wu Zetian terletak di kota suci Luoyang ini? Chen Xiaobei kemudian berbalik dan menatap Song Qincheng yang masih dalam keadaan euforia. Sambil melingkarkan kakinya di tubuh Chen Xiaobei, Song Qincheng berubah dari wanita yang pemalu menjadi wanita yang berani. Melihat Chen Xiaobei sudah cukup beristirahat,
dia mendekat dan menjilat telinganya. Tentu saja, aku bisa melakukannya lagi. Song Qincheng memasang senyum getir dan bergegas keluar ruangan tanpa alas kaki hanya mengenakan sweater. Tidak ada seorang pun di luar. Tak lama kemudian, dia kembali ke ruangan. Sambil menelan ludah, Chen Xiaobei tak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu. Selama masa sekolahnya, ia sering menonton film porno Jepang dengan aktris yang berdandan sebagai guru, perawat, dan ibu rumah tangga. Tampaknya, semua itu tak bisa dibandingkan dengan kostum yang dikenakan Song Qincheng saat ini. Seorang permaisuri. Belum pernah ada orang lain yang melakukan itu sebelumnya. C592 kabut asap di bandara. Song Qincheng sudah mengenakan pakaiannya sementara ia dengan cemas mendesak Chen Xiaobei untuk bangun. Ia mencoba membantu dengan memakaikan pakaian pada Chen Xiaobei, tetapi tidak berhasil. Kau benar-benar berpikir aku ini manusia super yang tak pernah lelah. Aku sudah berkali-kali orgasme semalam. Aku harus tidur sedikit lebih lama. Chen Xiaobei memasang ekspresi lelah di wajahnya sambil berlutut di sofa, menolak untuk bangun. Wajah Song Qincheng memerah padam dan teringat apa yang terjadi di kantor malam sebelumnya. Momen kebahagiaan dan kegembiraan itu, lalu diikuti oleh perasaan gugup yang mencekam, membuat tubuhnya lemas. Jika memungkinkan, dia pun tidak ingin bangun, berharap momen indah itu akan berlangsung selamanya. Dan begitu saja, dia selalu bisa menikmatinya. Kebahagiaan yang Chen Xiaobei berikan padanya, perasaan bahagia yang hanya bisa dialami oleh wanita lajang. Saat Song Qincheng sedang termenung, telepon mulai berdering. Song Qincheng mengambil telepon dan menggumamkan dua kata itu. Chen Xiaobei merasa bersemangat dan buru-buru berdiri. Dia melihat ponselnya. Saat menyadari sesuatu, wajahnya dipenuhi rasa canggung. Jangan khawatir, aku tidak keberatan. Aku tahu, apa yang kau katakan berasal dari hatimu. Aku juga tidak ingin tergoda untuk membuat janji. Dengan tatapan serius, Chen Xiaobei berkata, aku hanya ingin memberitahumu. Kau, Song Qincheng, bukanlah seorang selir yang tidak akan pernah terungkap. Aku akan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa kau adalah wanitaku. Mungkin itu karena di tahun-tahun awal ia lebih banyak berinteraksi dengan seorang Kasim. Jauh di lubuk hati Song Qincheng, ia sangat menyukai dominasi Chen Xiaobei, hanya saja, sifat itu terlalu maskulin. Chen Xiaobei mengangguk dan menjawab panggilan itu, Meng Chen, mengapa kamu menelepon sepagi ini? Karena pembangunan pabrik tersebut memerlukan persetujuan izin lingkungan, mereka membutuhkan tanda tangan dari wakil wali kota yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan. Lan Meng Chen menambahkan, tapi dia terus menolak dan tidak mau menyetujuinya. Saya dan Nyonya Diana telah bersamanya selama beberapa hari. Akhirnya dia tenang dan mengatakan akan berdiskusi dengan ketua. Chen Xiaobei mengerutkan kening dan menjawab, ini aneh. Dengan identitas Anda dan Nyonya Diana, bagaimana mungkin wakil wali kota mempersulit Anda? Seharusnya semuanya berjalan lancar. Pria bernama Yap Maosong itu adalah paman ketiga dari Yap Tianling, kata Lan Meng Chen dengan geram. Lan Meng Chen berkata, kalau begitu, cepatlah datang ke perusahaan dan berangkatlah bersamaku. Kita harus bergegas sebelum Yap Maosong tiba di tempat kerja dan menunggu di luar kantornya. Setelah menutup telepon, Chen Xiaobei kemudian berganti pakaian dan pergi. Saat Chen Xiaobei dan Lan Meng Chen tiba, mereka melihat sekelompok mobil melaju pergi. Chen Xiaobei segera menyusul dan bertanya, apakah kamu sudah membuat janji dengannya sebelumnya? Lan Meng Chen dengan berat hati berkata, dia bahkan tidak mengangkat teleponnya, bagaimana aku bisa membuat janji dengannya? Kita hanya bisa mengejarnya seperti paparazzi. Ekspresi Chen Xiaobei dingin dan tidak nyaman. Kalian semua telah bekerja keras akhir-akhir ini, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Chen Xiaobei mengira bahwa Yap Maosong ingin bepergian dengan pesawat. Namun, Yap Maosong dan orang-orangnya tidak memasuki terminal. Sebaliknya, mereka pergi ke sudut bagian paling utara bandara. Apa yang mereka lakukan di sini? Chen Xiaobei sangat bingung. Apakah kau melihat para pria tua berambut putih itu? Kata Lan Meng Chen, mereka adalah para ahli dari Badan Meteorologi Nasional dan juga pejabat dari Kementerian Perlindungan Lingkungan. Rupanya, itu berasal dari kabut asap. Chen Xiaobei sedikit mengalihkan pandangannya dan menatap langit. Yap Maosong adalah wakil wali kota dan dia bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan. Baru-baru ini, dia sibuk menangani masalah kabut asap ini. Lan Meng Chen menjelaskan, sebenarnya, kabut asap di kota naga bukanlah hal baru, tetapi tahun ini sangat aneh. Sering terjadi kabut asap di bandara dan sering memengaruhi lepas landas dan pendaratan penerbangan seperti biasa. Hal ini menyebabkan sejumlah besar penumpang terpaksa menunggu. Konon, tenggat waktu diberikan agar Yap Maosong dapat menyelesaikannya dalam batas waktu yang ditentukan, jika tidak, ia akan mengalami penurunan pangkat.
Berdasarkan fakta yang diberikan oleh Yap Mao Song, pembangunan pabrik akan menghasilkan banyak debu. Itulah mengapa dia tidak pernah menyetujui izin kami, akan sia-sia meskipun kami mencoba mengajukan petisi. Lagi pula, isu perlindungan lingkungan adalah isu besar dan berurusan dengan para petinggi merupakan tugas yang menantang. Tidak heran jika, bahkan dengan koneksi luas Nyonya Diana, hal ini hampir mustahil. Chen Xiaobei mengangguk. Sambil berjalan, dia dengan cermat mengamati medan di sekitarnya. Di sisi bandara, permukaannya datar, seperti sebidang tanah di lereng gunung. Yap Mao Song mendengar percakapan itu, ia terus mengangguk dan menjawab dengan sopan, "Tetua Fang, Anda adalah pejabat dari Administrasi Meteorologi Nasional. Dalam hal ini, bagaimana Anda akan menyelesaikannya?" Tak heran jika netizen memberi julukan kepada para profesional itu seperti Pro F **K profesional. Para profesional itu tak pernah berhenti melontarkan ide-ide di luar akal sehat tanpa memikirkan konsekuensinya. Masalah kabut asap tahun ini bahkan menarik perhatian para pemimpin negara. Ini bukan masalah sepele, hal ini juga berkontribusi pada masalah lain seperti penumpang yang terlantar dan lepas landas serta pendaratan pesawat. Kesimpulannya, ada masalah yang sedang terjadi saat itu. Ibarat pisau yang menekan leher Yap Mao Song, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, itu akan menghancurkan masa depannya. Selama ada cara untuk membantunya mengatasi masalah ini, sungguh menakutkan bahwa dia akan berjanji untuk melakukan apapun yang diminta. "Xiaobei, jangan membuatku menebak-nebak." Lan Mengchen mulai tidak sabar. "Cepat katakan, apa rencanamu? Jika berhasil, kita harus segera bertindak." Chen Xiaobei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terburu-buru, mari kita lihat apa lagi yang ada dalam pikiran para ahli gadungan itu." Setelah hampir sebulan, Ye Mao Song mengundang orang-orang ini untuk melakukan analisis komprehensif tentang lingkungan, iklim, arah angin, dan banyak lagi. Dan satu-satunya solusi yang dapat mereka temukan, seperti yang juga telah Anda dengar, adalah mengebom gunung itu. Chen Xiaobei tertawa dan bertanya, apakah tidak ada yang mempertimbangkan bahwa ini mungkin masalah Feng Shui? Feng Shui. Lan Mengchen tampak sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Para ahli, ini kuno, saya khawatir mereka tidak percaya pada metafisika." "Mereka tidak mempercayainya, tetapi Yap Mao Song belum tentu menolaknya," jawab Chen Xiaobei sambil tersenyum lebar. "Apa maksudnya?" Lan Mengchen tidak mengerti apa yang dimaksud. "Ada seseorang yang datang, mari kita awasi." Chen Xiaobei melihat ke seberang. Yang bisa dilihatnya hanyalah sebuah Rolls-Royce yang melintas di depan semua orang. Pintu terbuka dan seorang pemuda adalah orang pertama yang keluar. "Ya ampun Tianlin, kenapa dia di sini?" Lan Mengchen sedikit mengerutkan alisnya, tampak jijik. "Kalau aku tidak salah, ada seorang ahli Feng Shui yang duduk di dalam mobil itu." Chen Xiaobei tersenyum tipis seolah-olah dia sudah tahu segalanya. Yap Mao Song secara pribadi menyambutnya. Chen Xiaobei dan Lan Mengchen juga mengamati dari kejauhan. Yap Tianlin memaksakan senyum dan membukakan pintu belakang sendiri, lalu berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Ini adalah tetua dari fraksi Gunung Su, Guru Situ Heng Feng." Begitu pernyataan itu keluar, para ahli di sekitar para pejabat menjadi kebingungan, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan fraksi Gunung Su. Bukankah fraksi Mountain Su berasal dari sebuah film? "Ya, aku hanya pernah mendengar tentang fraksi Xuanjian dan kuil naga emas, tetapi aku belum pernah mendengar tentang fraksi Gunung Su." Semua orang berbisik-bisik, hati mereka dipenuhi keraguan. Lan Mengchen juga memiliki ekspresi serupa, dia sama sekali tidak mengenal fraksi Gunung Su. Pada saat itu, hanya Chen Xiaobei seorang diri yang tahu bahwa kekuatan dan warisan Sekte Gunung Su sebenarnya jauh lebih kuat daripada aliran besar pertama Sekte Xuanjian. Bahkan mungkin jauh lebih kuat. Hanya karena mereka menghindari tampil di depan umum, orang-orang tidak mengenali mereka. Selain itu, menurut pernyataan Li Xiang, sebenarnya ada banyak faksi kuno tersembunyi seperti faksi Gunung Su. Kelompok-kelompok ini jelas jauh lebih kuat daripada kelompok Jianghu pada umumnya. Di depan mata semua orang yang penuh harap, Situ Heng Feng melangkah keluar dari mobil. Kultivasi, setelah fase nirwana sejati, kesehatan, 40.000, kekuatan tempur, 40.000. Setelah mengaktifkan Nether Spirit Battle Scouter miliknya, jantung Chen Xiaobei langsung berdebar kencang. Meskipun dia sudah tahu bahwa orang-orang dari fraksi Gunung Su sangat kuat, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sekuat ini. Dengan kekuatan tempur 40.000, dia bisa dengan mudah menjadi pemimpin di faksi manapun yang terkemuka. Jika dilihat dari perspektif seluruh Jianghu, dia jelas merupakan individu yang kuat dan berpengaruh. Tentu saja, Chen Xiaobei bersembunyi dengan baik dan tidak terlihat oleh keluarga Yap maupun keluarga Zhuang. Pertempuran terakhir, pertarungan terakhir tidak akan terjadi untuk saat ini.
Pada saat itu, Yap Tianlin tiba-tiba menghela napas dan berjalan dengan dramatis ke arah mereka. Berhentilah berpura-pura. Kau masih tidak tahu mengapa kita berada di sini. Lan Mengchen bukanlah orang yang mudah marah, tetapi begitu melihat Yap Tianlin, dia langsung murka. Seandainya bukan karena penguntit Yap Tianlin ini, pembangunan pabrik tidak akan terhambat. Lan Mengchen dan Diana tidak seperti paparazi biasa. Mereka mengejar Yap Maosong dengan wajah panas menempel di pantat dinginnya, namun tetap saja mereka tidak bisa mendapatkan tanda tangannya. Yap Tianlin berpura-pura tersenyum. Seperti yang kau katakan, bagaimana aku bisa tahu apa yang kalian lakukan di sini? Mungkin, jika sikap kalian sedikit lebih baik terhadapku, mungkin aku bisa membantu kalian berdua. Seandainya beberapa kata baik diucapkan, maka semuanya akan beres, tetapi itu tidak mungkin. Namun, Lan Mengchen bukanlah orang bodoh. Dia sangat yakin bahwa Chen Xiaobei memenangkan saham dari Yap Tianlin senilai 2 miliar yuan pada kesempatan sebelumnya. Dengan kepribadian Yap Tianlin, dia tidak akan mengambil kembali uang itu darinya, tetapi dia pasti tidak akan menyerah. Bagaimana? Bisakah kau mulai dengan memanggilku saudara Yap? Bagaimana mungkin dia mengemis kepada Chen Xiaobei? Ini cuma lelucon. Di dalam hatinya, semuanya sudah jelas. Jangan khawatir, keadaan mungkin akan berbalik. Chen Xiaobei menyipitkan matanya dan menatap Situ Hengfeng, yang dikenal sebagai tetua dari fraksi Gunung Su. Di bawah tatapan semua orang, Yap Tianlin berkata dengan angkuh, "Tuan Situ, sekarang Anda dapat mulai dengan menunjukkan kekuatan Anda untuk membuka mata rakyat jelata ini." "Permisi. Pak Situ, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini?" tanya salah satu petugas dari Badan Meteorologi Nasional dengan nada rendah hati. Situ Hengfeng tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan itu. Dia bagaikan dewa yang mencemooh manusia fana yang bodoh, memandang rendah tetua Fang. Ini mungkin terdengar kasar, tapi dia sepertinya seorang penipu ulung di dunia Jianghu. Aku benar-benar berpikir dia bisa menyelesaikan masalah kabut asap ini. Benar sekali. Pada akhirnya, hanya sains yang dapat menyelesaikan masalah ini. Situasinya mulai terasa canggung. Yap Tianlin dengan cepat menjawab, guru Situ adalah seorang ahli dari dunia luar. Beliau tidak suka berinteraksi dengan tamu, jadi mohon pengertian semuanya. Tidak suka berinteraksi dengan tamu. Jelas sekali dia memandang rendah kita. Beberapa ahli yang marah langsung menyatakan ketidakpuasan mereka. Mereka telah melakukan riset seumur hidup dan bahkan Yap Maosong pun harus bersikap sopan kepada mereka. Seorang penganut Tao tua berjanggut lebat muncul entah dari mana dan dia berani bersikap kurang ajar di depan mereka, itu benar-benar tidak dapat ditoleransi. Melihat para ahli berdebat, Yap Tianlin dan Yap Maosong merasa cemas karena situasinya tampaknya semakin tidak terkendali. Setelah kata-kata itu terucap, para ahli menjadi gempar, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu sombong dan angkuh. Namun, Situ Hengfeng langsung mengabaikan mereka. Dia melangkah maju dan melakukan beberapa gerakan bela diri. Sebuah ledakan tunggal diluncurkan ke sisi bukit dalam sekejap mata. Chen Xiaobei berkedip, ia tak kuasa menahan desahan. Ya Tuhan, ini, apa yang baru saja terjadi? Tentu saja, tidak semua orang bisa memahami metodenya seperti Chen Xiaobei. Tenang saja, guru Situ adalah teman lama kakek buyut kita, beliau datang dari pegunungan untuk membantu keluarga Yap kita, kata Yap Tianlin dengan penuh percaya diri. Aku telah melihat kekuatan supranatural guru Situ dengan mata kepala sendiri. Jika beliau mengatakan akan melakukannya, beliau pasti akan melakukannya. Meskipun dia juga bagian dari keluarga Yap, tetapi jika menyangkut inti dari beberapa hal, dia tidak sedekat dengan pewaris keluarga dibandingkan dengan Yap Tianlin, yang bisa dia lakukan hanyalah mengamati dengan sedikit skeptis. Xiaobei, menurutmu apakah Taois itu bisa berhasil? Sepasang mata indah Lan Mengchen yang berbinar-binar terbelalak karena terkejut. Chen Xiaobei tidak mengungkapkan pendapat apapun, dia hanya bisa tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, tubuh Situ Hengfeng dikelilingi oleh Ki sejati. Energi sejati berwarna putih yang sangat pekat mengeras menjadi nirvana sejati, energi itu berpusat padanya dan berputar dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, dia mengeluarkan beberapa jimat dari lengan bajunya dan menjepitnya dengan tangan satunya. Jimat-jimat itu dingin tetapi menyala dengan sendirinya. Setelah itu, atribut angin yang berasal dari alam langit dan bumi digerakkan olehnya dan diubah menjadi tornado nirwana sejati. Ya Tuhan! Apa yang sedang terjadi di sini? Kelompok ahli itu akan sangat ketakutan, perut mereka terasa mual dan jantung mereka berdebar kencang, kaki mereka pun mulai lemas. Keberadaan jimat itu disamakan dengan formasi miniatur. Situ Hengfeng berencana memanfaatkan bentang alam dan angin. Dengan mendorong udara di puncak gunung, akan tercipta tekanan udara yang tidak merata, yang jelas akan menciptakan aliran angin. Dengan demikian, kabut asap akan hilang. Pada saat itu,
prediksi dan pandangan jauh Chen Xiaobei menjadi kenyataan. Hembusan angin kencang berhembus. Angin itu bertiup dari belakang situ Heng Feng menuju bandara. Dampaknya bisa langsung terlihat. Kabut asap itu tertiup hingga beberapa ratus meter jauhnya. Yap Maosong dan para ahli itu berteriak keheranan, bingung dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Yap Maosong, khususnya, kehilangan kata-kata karena masalah kabut asap paling mempengaruhinya. Pemandangan di depannya membuat jantungnya berdebar kencang. Setelah semuanya selesai, semua orang yang berkumpul di sana menoleh ke situ Heng Feng. Yap Maosong memimpin, diikuti oleh seluruh kerumunan, bertepuk tangan dengan antusias, menghujani dia dengan pujian. Guru situ benar-benar seorang dewa. Tidak heran beliau meremehkan kami. Karena kami tidak tahu apa-apa tentang Sekte Gunung Su, kami memohon maaf atas kesalahan kami. Tetua Fang dan kelompok ahli itu jelas telah berubah pikiran. Yap Maosong menambahkan pujiannya dengan berkata, guru situ sangat berpengetahuan. Bahkan jika Suge Kongming meminjam angin timur, itu tidak akan seanggun Anda. C595 mohonlah padaku. Saat itu, semua orang sedang asyik memuja situ Heng Feng. Pernyataan Chen Xiaobei bagaikan siraman air dingin yang memadamkan antusiasme hangat semua orang, yang membuat mereka marah. Master situ meniup kabut asap hingga ratusan meter jauhnya, itu sebuah keajaiban. Berani-beraninya kau bilang dia bukan seorang profesional, seolah-olah kau lebih mampu. Heh, kau terlalu berbasa-basi. Kata-katanya kosong. Sama seperti kemampuannya untuk melakukan apapun. Benar sekali. Dibandingkan dengan situ Heng Feng, anak ini tidak ada apa-apanya. Semua orang sudah menganggapnya sebagai pengganggu. Tidak perlu menganggapnya serius. Setelah menyaksikan langsung cara kerja situ Heng Feng, hampir semua orang di tempat kejadian menjadi penggemar setianya sambil melontarkan hinaan yang ditujukan kepada Chen Xiaobei. Yap Maosong tak tahan lagi dan berteriak keras, utusan, bawa anak ini pergi. Beraninya dia melawan situ Heng Feng, bahkan aku, Yap Maosong, tak sanggup lagi. Pergi sana. Masa depan pria itu bergantung pada situ Heng Feng. Tentu saja, dia tidak berani bertindak ceroboh. Tunggu, kata Yap Tianlin dengan tatapan jahat. Setiap orang juga memiliki niat baik, sebaiknya kita mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Bagaimana jika ada teknik yang lebih baik daripada teknik guru situ? Bagaimana mungkin? Anda terlalu lunak padanya, Tuan Yap, itu tidak mungkin. Saya juga ingin mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Pada saat itu, situ Heng Feng melangkah dan melompat turun. Dia menatap Chen Xiaobei dengan dingin dan berkata dengan sopan, jika kau punya teknik bagus untuk dibagikan, silakan. Jika kau hanya mengoceh omong kosong, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap lunak padamu. Situ Heng Feng memang sudah sangat arogan, jadi pernyataan Chen Xiaobei sebelumnya sangat membuatnya tidak senang. Waktu yang tepat dan komentar licik Yap Tianlin tentang kemungkinan Chen Xiaobei memiliki teknik yang lebih baik semakin memperparah ketidaksenangan situ Heng Feng. Benar saja, situ Heng Feng langsung tersinggung. Jika Chen Xiaobei tidak mengatakan apa-apa, semuanya tidak akan berakhir baik. Kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. Xiaobei, kita harus pergi. Ketika Lan Mengchen menyadari situasi tersebut, dia segera berlari untuk menyeret Chen Xiaobei pergi. Dari sudut pandang Lan Mengchen, situ Heng Feng adalah seorang ahli Jianghu karena tekniknya hebat dan tak terduga. Sekalipun Chen Xiaobei memiliki warisan khusus, dia tidak bisa menyinggung orang seperti ini. Dia harus membawa Chen Xiaobei pergi. Namun, Chen Xiaobei memiliki pandangan yang berbeda. Dia berdiri di tempat yang sama, menatap langsung ke situ Heng Feng dan berkata, teknikku adalah rahasia. Tapi aku jamin metodemu tidak akan berhasil. Apa kau buta? Kabut asapnya jelas-jelas sudah hilang dan kau bilang itu tidak akan berhasil. Situ Heng Feng mendidih karena marah, hampir meledak. Chen Xiaobei dengan acuh tak acuh menjawab, saya ulangi, kabut asap yang Anda sebarkan hingga ratusan meter jauhnya itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun bagi bandara. Omong kosong. Aku hanya menunjukkan sebagian kecil dari kemampuanku, kata situ Heng Feng dingin, aku bisa meminjam angin dan membuktikan bahwa metode ini berhasil. Asalkan aku memasang formasi hembusan ilahi, masalah ini bisa diselesaikan dengan sempurna. Jimat dan formasi tersebut semuanya diciptakan oleh kekuatan misterius rune, dan efek dari formasi tersebut jauh lebih kuat daripada jimat-jimat itu sendiri. Beberapa jimat yang dibakar sebelumnya telah menerbangkan asap hingga beberapa ratus meter jauhnya. Jika dia menyusun ratusan formasi di sepanjang gunung, dia benar-benar bisa menghilangkan kabut asap dari seluruh bandara. Beberapa waktu lalu, Chen Xiaobei menghabiskan 900 juta untuk batu giok. Itu sudah harga diskon karena hubungannya dengan Cao Chenyang. Lebih penting lagi, dengan semua rune giok itu, Chen Xiaobei berhasil memproduksinya tanpa kerugian tambahan.
Orang lain tidak dapat mencapai efek yang sama karena tingkat keberhasilannya hanya 50%. Dengan begitu, hanya dengan menghitung biaya teknik situ Heng Feng, pembelian giok sudah akan mencapai ratusan miliar. Jika ditambah dengan biaya tenaga kerja dan sumber daya material, angkanya akan sangat fantastis. Ini. Situ Heng Feng tercengang, dia tidak bisa membantah pernyataan Chen Xiaobei. Hei, ide bagus. Chen Xiaobei menyeringai dan berkata, namun, sebaiknya kau tanyakan dulu pada guru situ, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun formasi. Paling singkat setengah tahun dan paling lama 1 atau 2 tahun. Itu tergantung pada tingkat keberhasilan pembuatan rune. Situ Heng Feng bergumam pelan. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang memiliki hati cendekiawan dan pena ilahi Maliang. Di dunia fana, menyelesaikan formasi dalam waktu singkat seperti Chen Xiaobei adalah hal yang mustahil. 1 atau 2 tahun, aku bahkan tidak bisa menunggu setengah tahun. Para atasan ingin aku menyelesaikan masalah ini sebelum akhir tahun. Kalau tidak, aku akan diturunkan pangkatnya. Ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Yap Tianlin dengan cemas. Yap Tianlin adalah pewaris keluarga Yap dan dia tidak siap melihat hal itu terjadi. Dengan cemas, dia memohon, Tuan Situ, tolong pikirkan cara lain. Situ Heng Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasrah, kakek buyutmu memintaku untuk menafkahi keluargamu. Jika ada cara lain, aku tidak akan menyembunyikannya. Masalahnya adalah, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yap Tianlin dan Yap Maosong menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Para ahli di sekitar juga menghela napas. Di mata mereka, jika bahkan Master Situ yang sangat terampil pun tidak memiliki teknik lain, sungguh menakutkan membayangkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan masalah ini. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Untuk kasus ini, saya punya solusi yang tidak memerlukan biaya dan efeknya langsung. Pada saat itu, Chen Xiaobei menatap mereka dengan riang. C596 mawar angin kencang. Seperti yang Chen Xiaobei nyatakan di awal, Yap Tianlin akan memohon padanya untuk melakukan pekerjaan itu. Namun, Yap Tianlin bersumpah bahwa itu tidak mungkin dan bahkan memarahi Chen Xiaobei karena dianggap bodoh. Ini menjadi sangat canggung, jika Yap Tianlin memohon kepada Chen Xiaobei, itu akan seperti tamparan di wajahnya. Tianlin, jangan dengarkan omong kosongnya. Kali ini, Situ Heng Feng berkata dengan angkuh, jalan angin adalah keahlian keluargaku. Bahkan jika kau melihat semua faksi kuno tersembunyi lainnya, tidak banyak yang bisa mengalahkanku. Bagaimana mungkin anak muda yang masih polos dan tidak berpengalaman ini memiliki rencana yang lebih baik daripada aku? Jika memang begitu, maka perusahaan saya tidak dibutuhkan lagi. Chen Xiaobei mengangkat bahu sambil berkata. Yap Maosong segera berkata, Tuan Chen, beritahu kami dulu apa yang akan Anda lakukan. Jika masuk akal, kita bisa bernegosiasi. Jelas, mendengarkan Chen Xiaobei belum tentu bijaksana. Namun, jika dia tidak mengambil kesempatan ini, dia mungkin akan kehilangan peluang. Di saat yang genting seperti itu, Yap Maosong hanya bisa berpegang pada satu-satunya harapannya. Oh, sekarang ada seseorang yang mengerti. Chen Xiaobei tersenyum dan berkata, aku tidak perlu banyak bicara, kalian hanya perlu menonton. Setelah itu, Chen Xiaobei perlahan berjalan ke puncak gunung. Sambil berjalan, ia mengeluarkan ponselnya dan menundukkan kepala untuk menggunakannya. Semua orang tidak percaya Chen Xiaobei memiliki harapan yang dapat dipenuhi. Melihat Chen Xiaobei berjalan perlahan menuju pegunungan, dibandingkan dengan guru situ, seperti perbedaan langit dan bumi. Jauh di lubuk hati sebagian besar dari mereka, secercah harapan terakhir telah sirna. Pada saat itu, sungguh menakutkan bahwa hanya Lan Mengchen dan Yap Maosong yang masih berdoa dan berharap akan terjadi keajaiban. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Yap Maosong, dia harus berdoa agar dapat mempertahankan posisinya. Adapun Lan Mengchen, itu adalah izin untuk pabrik. Ini bukan hanya terkait dengan perkembangan perusahaan tetapi juga masalah makanan dan pakaian untuk ribuan pekerja yang tidak boleh sampai hilang. Jika gagal, keluarga Yap pasti akan membalas dendam. Lan Mengchen mengepalkan tinju kecilnya erat-erat karena khawatir. Situasi ini sangat serius dan Chen Xiaobei masih bermain dengan ponselnya. Atau benarkah begitu? Ding! Chen Xiaobei. Tidak, Hong Haier baik-baik saja. Dia tidak apa-apa, sayalah yang mengalami beberapa kesulitan, saya ingin meminta bantuan Anda. Putri Kipas Besi. Apapun yang dibutuhkan Dewa Chen, beritahukan segera. Anakku keras kepala dan sulit didisiplinkan, dan berkat bantuanmu, jumlah pengikutnya meroket. Meroket. Aku sedang berpikir bagaimana cara membalas budimu. Chen Xiaobei. Anda terlalu formal, Putri. Anda tidak perlu membahas soal balas budi,
Karena Hong Haer dan saya saling membantu adalah hal yang wajar. Putri Kipas Besi. Kau benar. Kita harus saling membantu. Kau telah membantunya dan sebagai seorang ibu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Xiaobei. Ini menunjukkan betapa pentingnya harta karun ini bagi Putri Kipas Besi. Setelah beberapa saat, Chen Xiaobei menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Selamat, kamu berhasil merebut amplop merah Putri Kipas Besi. Kamu mendapatkan kipas pisang tiruan, dapat digunakan hingga 3 kali. Kipas tersebut sudah ada di peti harta karun. Sepertinya aku terlalu khawatir, Putri Kipas Besi selalu berhati baik. Chen Xiaobei menyeringai tetapi bertanya-tanya, ada apa dengan si kipas pisang yang mirip ini? Putri Kipas Besi. Kurasa kau ragu. Bukannya aku tidak mau meminjamkan kipas pisangku, tetapi senjata sihir tingkat ini terlalu tinggi dan kau tidak memiliki keahlian untuk menggunakannya, jadi tidak mungkin kau bisa memanfaatkannya. Putri Kipas Besi. Karena alasan inilah, aku menghabiskan 100 tahun untuk menyempurnakan kipas pisang tiruan ini. Meskipun kekuatannya jauh lebih kecil daripada kipas pisang yang sebenarnya, di tanah yang hilang, kipas ini dapat menerbangkan apapun. Putri Kipas Besi. Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Setelah mengetik itu, Chen Xiaobei berbalik dan membuka peti harta karun. Karena Chen Xiaobei berada di puncak gunung, semua orang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Setelah menunggu begitu lama, kesabaran mereka telah mencapai batasnya. Bajingan. Aku merasa kita dipermainkan oleh anak ini. Wajah Yap Tianlin berubah masam, terlihat kesal. Kata Situ Heng Feng dengan nada meremehkan, seperti yang kukatakan tadi, bahkan aku pun sudah kehabisan cara untuk membantu, bagaimana mungkin anak ini bisa berbuat apa-apa. Wajah Yap Maosong semakin muram sambil menggertakkan giginya. Jika dia berani mempermalukan saya berjanji akan menggunakan semua koneksi saya untuk tidak pernah mengizinkan pabriknya mendapatkan izin. Lan Mengchen berdiri tidak terlalu jauh. Saat mendengarkan percakapan mereka, jantungnya berdetak lebih cepat. Yap Tianlin mengamuk dan menunjuk Chen Xiaobei sambil memarahinya dengan keras. Kau sudah berbohong dan begitu kau tak bisa berbohong lagi, kau malah membuat alasan. Kau sama sekali tidak punya rasa malu. Semua orang di sekitarnya memiliki ekspresi cemberut yang sama dan mulai menegurnya juga. Siapa bilang aku berbohong? Akan kubuka mata kalian semua yang sombong. Sesaat kemudian, Chen Xiaobei dikelilingi oleh cahaya hijau berbentuk kipas raksasa. Awalnya, ketika Chen Xiaobei mengklaim bahwa dia bisa menyelesaikan masalah kabut asap, dia tidak mempercayainya. Namun, tepat pada saat ini, kebenaran ada di depan matanya. Situ Heng Feng gemetar seluruh tubuhnya, kesombongan yang dimilikinya sebelumnya telah lenyap. Sebagai gantinya, kesombongan itu digantikan oleh keterkejutan yang tak tertandingi. Dia berasal dari faksi tersembunyi dan telah melihat banyak rahasia yang tersembunyi di luar Jianghu. Awalnya rasa takut itu muncul entah dari mana, tetapi kali ini, karena dia tahu apa rahasia-rahasia itu, Situ Heng Feng menjadi semakin takut. Tuan Situ, apa itu setengah dewa? Yap Tianlin pucat pasi seperti hantu saat bertanya, sementara hatinya masih gemetar. Begitu kabar itu tersebar, semua orang mendengarkan, mereka diliputi rasa takut setelah mendengar kabar tersebut. Tanpa bantuan alat apapun, rune, atau jimat, dia hanya menggunakan pikirannya dan dia benar-benar bisa mengubah dunia. Ini adalah setengah dewa legendaris. Situ Heng Feng berkata sambil gemetar, dibandingkan dengan ini, aku hanya menggunakan metode mencubit dan juga meletakkan beberapa jimat. Baru kemudian aku bisa memanggil angin. Namun, guru ini, dia memandu topan dari jarak bermil-mil, ini benar-benar kemampuan seorang dewa. Orang-orang di sekitar mendengarkan dan tidak menemukan alasan untuk membantah. Kebenaran ada di depan mereka saat angin menderu. Bukankah ini cara seorang dewa? Sebagai perbandingan, kemampuan Situ Heng Feng sebelumnya sama sekali tidak berguna. Angin ini menakutkan jika leluhurnya bisa melakukan hal yang sama. Situ Heng Feng bermandikan keringat dingin. Mereka menduga bahwa Chen Xiaobei adalah sejenis monster kuno yang tidak akan pernah menua. Namun, dari sudut pandang Situ Heng Feng, jika dibandingkan antara visi langit dan bumi milik Gunung Su dan metode Chen Xiaobei, ini jelas merupakan kekalahan. Awalnya, angin kencang mendorong kabut asap ke arah selatan, tetapi tiba-tiba berhenti ketika baru bergerak setengah jalan. Langit biru cerah sudah terlihat di separuh wilayah bandara, tetapi separuh lainnya diselimuti kabut asap yang lebih tebal. Dalam kasus ini, bandara tersebut tetap tidak dapat digunakan dengan baik. Benar sekali. Bagaimana itu bisa berhenti? Apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar teriakan Yap Maosong, semua orang mengalihkan pandangan dari topan di langit dan menatap ke atas bukit tempat Chen Xiaobei berdiri. Chen Xiaobei dengan santai memainkan kipas pisang dan berjalan menuruni bukit. Semua orang menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan ekspresi tercengang.
Mereka belum pernah melihat Yap Maosong memohon-mohon kepada seseorang seperti ini. Pemimpin yang arogan itu telah terperosok dari puncak kejayaannya. Namun, hal ini tidak mengejutkan karena jika dia tidak memohon kepada Chen Xiaobei, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Untuk itu, dia rela mengesampingkan harga dirinya. Namun, Chen Xiaobei sama sekali tidak bergeming dan dengan santai berkata, "Pergi sana, pernahkah kau mendengar ungkapan, banyak bicara tapi tidak bertindak? Ini salahku. Ini benar-benar salahku. Jika kau pergi sekarang, aku akan tamat." Yap Maosong tidak berani bergerak atau berkata lebih banyak. Dia berlutut dan memegang kaki Chen Xiaobei, menolak untuk melepaskannya. Semua orang tercengang saat menyaksikan kejadian itu. Yap Maosong adalah wakil wali kota Kota Naga. Bagaimana mungkin dia memohon-mohon seperti ini, itu terlalu memalukan. Lan Mengchen ternganga. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama waktu yang sangat lama, dia dan Nyonya Diana mengalami kesulitan dalam berurusan dengan Yap Maosong. Dia memiliki semua kekuasaan di tangannya dan selalu bersikap arogan, seolah-olah dia adalah dewa. Namun, saat ini, dia bertingkah seperti anak kecil. Tanpa perlu lagi menjaga harga dirinya. Ia memegang kaki Chen Xiaobei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini. Yap Tianlin terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dia tidak salah, tidak ada yang memalukan untuk memohon kepada dewa setengah dewa. Malah, itu suatu kehormatan. Situ Heng Feng berkata dengan suara rendah, "Kakek buyutmu selalu ingin memuja leluhur kita dari Gunung Su, tetapi tidak ada kesempatan. Kebanggaan Gunung Su bukanlah sesuatu yang bisa diraih sembarang orang. Terlebih lagi, kekuatan pendahulu ini mungkin melebihi guruku dari Gunung Su. Dia memiliki visi tentang dunia dan aku cukup beruntung di kehidupan ini untuk menyaksikannya." Saat Situ Feng berbicara, ia tak kuasa menahan rasa kagumnya pada Chen Xiaobei. Setiap kalimatnya mengandung kata-kata penghormatan. Tak terbayangkan bahwa orang seperti ini bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Setelah mendengar perkataan Situ Heng Feng, Yap Tianlin teringat kembali keinginannya untuk menamparkan Chen Xiaobei di masa lalu. "Ya Tuhan, ini salahku. Kenapa kau tidak memarahiku? Jika itu belum cukup, pukullah aku. Aku hanya memohon pertolonganmu." Yap Maosong memohon dengan getir hingga air mata mengalir di matanya. Chen Xiaobei dipenuhi rasa jijik, dia benar-benar ingin menendang pria itu ke samping. Saat itu, Lan Mengchen berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Xiaobei, tolong bantu dia. Jangan lupa, kita butuh tanda tangannya untuk lisensi. C598 saat angin tak berhenti, jangan berhenti menamparkan juga." Sejak awal, Situ Heng Feng sudah menganggap Chen Xiaobei sebagai setengah dewa dan pada saat ini, dia tentu saja tidak berani ragu-ragu. Dia segera berlari dan berlutut. Bahkan tetua yang angkuh dari fraksi Gunung Su pun berlutut, dan Yap Tianlin masih berani ragu. Dia juga berlutut di depan Chen Xiaobei. Menyaksikan pemandangan di depan mata, para ahli di sekitar, termasuk Lan Mengchen, tercengang. Chen Xiaobei mengulurkan kakinya dan menendang Yap Maosong ke samping. Dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Tidak lama kemudian, pemandangan serupa muncul lagi. Badai topan yang tak berujung datang berputar-putar seperti 1000 kuda yang berlari kencang, mendorong kabut asap sedikit lebih jauh keluar dari bandara. Perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah adanya semburan suara gemerisik dari angin. Yap Tianlin dan ketiganya menggertakkan gigi sambil mengangkat tangan dan menamparkan wajah mereka sendiri. Saat mendengar Chen Xiaobei mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan kesempatan ketiga, mereka tidak berani mencemooh. Mereka mengumpulkan kekuatan dan menghantamkannya tepat ke wajah mereka. Setelah beberapa saat, wajah mereka membengkak, bahkan pembengkakan itu membuat mereka tampak seperti babi, tetapi mereka tidak berani berhenti. Baru setelah kabut asap di seluruh bandara hilang, mereka berani menurunkan tangan mereka. Ketiga babi itu berpegangan lemah, wajah mereka berwarna biru keunguan dan mulut mereka terdapat sedikit darah. Ketika para ahli di sekitar melihat betapa sengsaranya mereka, hati kecil mereka berdebar gembira. Mereka beruntung Chen Xiaobei tidak pergi. "Sudah berakhir, Mengchen, ayo pergi." Chen Xiaobei mendekati Lan Mengchen, ia terlalu malas untuk melihat ketiga babi itu. "Tunggu dulu soal lisensi, itu belum selesai." Meskipun Lan Mengchen bingung, dia tidak melupakan tujuan awal mereka. Chen Xiaobei dengan santai berkata, "Jangan khawatir, jika Yap Maosong masih berani menyulitkanmu, aku akan membalasnya dengan lebih banyak kekacauan." Itu mungkin." Lan Mengchen terdiam sejenak. Pada saat itu, Lan Mengchen benar-benar menganggap Chen Xiaobei sebagai dewa dan dengan patuh mengikutinya. Yap Tianlin dan ketiga orang lainnya tampak bingung. Wajah mereka bertiga membengkak, tetapi situasi kabut asap masih belum sepenuhnya teratasi. Selama Chen Xiaobei bersedia,
kabut asap itu bisa dikembalikan dalam hitungan menit dan itu sama saja dengan memegang tali kekang kecil mereka. Jika mereka berani membuat Chen Xiaobei marah, tamparan hari ini tidak ada gunanya. Apa yang terjadi hari ini, tidak akan pernah terjadi lagi. Yap Tianlin duduk tak berdaya di tanah. Jangan pikirkan omong kosong lagi. Dewa setengah dewa tidak boleh dihina. Situ Heng Feng belum pernah mengalami penghinaan seperti itu, tetapi dia tidak berani menunjukkan kemarahannya. Dia menghela napas dan berkata dengan suara rendah, dia tidak membunuh kita hari ini dan itu sudah sangat baik darinya. Matanya menyipit dan menatap punggung Lan Mengchen yang anggun dengan tatapan menyeramkan. Situ Heng Feng dengan tegas menasihati, aku akan memberimu peringatan. Jika kau membuat marah dewa setengah dewa yang terhormat itu, aku akan segera meninggalkan kota naga dan tidak akan lagi membantu keluarga Yapmu. Situ Heng Feng sangat serius saat menyampaikan pidato itu. Meskipun Yap Tianlin putus asa, hatinya masih sangat jernih. Demi memohon agar Situ Heng Feng keluar dari gunung, dia telah mengerahkan semua bantuannya di antara orang-orang yang dikenalnya. Jadi dalam kasus ini, dia perlu mendengarkan Situ Heng Feng. Jangan khawatir, Tuan Situ, saya tidak akan mengganggu Lan Mengchen. Yap Tianlin berjanji dengan sungguh-sungguh, tetapi matanya masih tertuju pada Lan Mengchen. Pria itu adalah bajingan mesum. Dia tidak akan puas sampai menemukan seorang gadis untuk menghiburnya. Melihat seorang dewi seperti Lan Mengchen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pikiran-pikiran mesum. Lan Mengchen tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Xiaobei, apakah kau benar-benar seorang dewa? Chen Xiaobei menyeringai dan berkata, jika aku benar-benar dewa, aku pasti sudah menamparkan mereka sampai mati. Aku juga akan membakar keluarga Zhuang. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Lan Mengchen cemberut dan bertanya, kau bukan dewa. Lalu bagaimana kau bisa menarik badai di antara jari-jarimu? Tuan Situ yang sangat sombong itu takut padamu. Aku hanyalah seorang pria yang berusaha untuk berlatih kultivasi, kata Chen Xiaobei dengan santai, angin yang kupanggil tadi sebenarnya dipanggil dengan menggunakan alat sihir tetua. Alat ajaib. Kau berbohong pada mereka. Lan Mengchen terdengar terkejut. Ketiga babi itu masih harus berlutut. Jika mereka tahu yang sebenarnya, mereka pasti akan muntah darah. Aku tidak berbohong kepada mereka, kata Chen Xiaobei sambil mengangkat bahu. Merekalah yang mengatakan aku adalah dewa, bukan aku yang mengatakannya. Sebenarnya, ini pertama kalinya aku mendengar tentang seorang setengah dewa. Baiklah, kau yang terbaik, oke. Lan Mengchen tersenyum dan mengira Chen Xiaobei sedang bercanda. Setelah kembali, Chen Xiaobei membantu menyiapkan beberapa informasi. Nyonya Diana dan Lan Mengchen berlarian mengelilingi gedung di siang hari dan mendapatkan izin tersebut pada hari yang sama. Pabrik sudah siap beroperasi dan semuanya kembali berjalan sesuai rencana. Chen Xiaobei juga tidak tinggal diam. Setelah makan siang, ia menerima telepon dari Tetua Luo yang memintanya untuk pergi ke rumahnya. Mendengar betapa cemasnya suara Tetua Luo, Chen Xiaobei bergegas menghampirinya tanpa berkata apa-apa lagi. Misi apa yang dia terima? Chen Xiaobei mengerutkan kening. Aku juga tidak yakin. Aku hanya tahu bahwa jika misi ini berhasil, Putih akan menjadi kepala inspektur resmi Sixdur. Baiklah, aku mengerti. Serahkan ini padaku, jangan khawatir. Chen Xiaobei menjawab dengan serius. Tetua Luo mengangguk dan berkata, putriku ini, Putih, selalu keras kepala sejak kecil dan aku rasa hanya kau yang bisa membujuknya. Setelah mengetuk hampir setengah hari, dari dalam masih tetap sunyi. Tetua Luo mengerutkan kening lebih dalam, mengungkapkan kekhawatirannya. Kakek, kau duluan saja. Aku akan mengobrol dengan Putih, kata Chen Xiaobei. Setelah Tetua Luo pergi, Chen Xiaobei langsung mengambil jarum perak dari peti harta karun dan pergi untuk membuka kunci pintu. Saat ia melangkah mendekat, Luo Putih tersadar dari lamunannya dan bertanya, bagaimana Anda bisa masuk? Selama aku memikirkan istriku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ini hanya sebuah pintu biasa, bukan apa-apa. Chen Xiaobei dengan riang duduk di samping Luo Putih. Luo Putih menatap Chen Xiaobei dengan tajam dan berkata, pergi sana, aku tidak punya tenaga untuk mengobrol denganmu sekarang. Aku di sini bukan untuk bicara, aku di sini untuk membantu istriku menyelesaikan masalahnya. Tidak mungkin Chen akan meninggalkannya sendirian. Sebaliknya, dia bergeser dan menyandarkan bahu Luo Putih ke dinding. Luo Putih mengangkat tangannya dan mendorong Chen Xiaobei, tetapi dia tidak bergeming. Luo Putih terdiam sejenak. Kemudian dia menolak, aku tidak berjudi dan tidak mungkin kau bisa menang. Jika aku tidak mungkin menang, mengapa kamu tidak mau berjudi? Benar. Benar, omong kosong. Luo Putih memerah padam dan berkata dengan kesal, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu karena kau pasti kalah. Ayo, istriku. Ceritakan masalahmu, kata Chen Xiaobei dengan riang.
Aku bukan istrimu. Kalau kau bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan berkelahi denganmu. Luo Putih melirik Chen Xiaobei dan dengan muram berkata, para petinggi telah memberi saya sebuah misi dan siapapun yang menyelesaikannya akan menjadi kepala inspektur 6 pintu berikutnya. Anda juga tahu bahwa, meskipun saya telah memberikan kontribusi, kualifikasi saya tidak cukup dan sulit untuk meyakinkan publik. Jika saya dapat menyelesaikan misi ini, reputasi saya akan meningkat dan orang-orang yang tidak patuh kepada saya akan dengan patuh menutup mulut mereka. Namun, kali ini, ada banyak pesaing lain untuk posisi ini. Di antara mereka, akulah yang paling lemah. Besok adalah saat kita berangkat. Jika kultivasiku tidak bisa ditingkatkan, itu artinya aku harus keluar. Chen Xiaobei tersenyum lembut dan berkata, bukankah itu hanya sebuah terobosan? Apa masalahnya? Serahkan saja padaku. Bagiku itu tidak sulit, kata Chen Xiaobei sambil mengangkat bahu. Suatu hari nanti, kau akan mati jika terus bersikap sok tangguh, seru Luo Putih dengan marah. Dia sangat dikenal sebagai seorang jenius di kota naga karena latihannya yang luar biasa, namun dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menembus batas, dan orang ini, Chen Xiaobei, berani mengatakan bahwa itu sama sekali tidak sulit. Ternyata lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meningkatkan kekuatan tempur tidaklah sulit. Selama ki spiritualmu mencukupi, siapapun bisa meningkatkannya. Perbedaannya hanya pada kemampuan orang yang lebih baik yang akan meningkat dengan cepat, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah akan meningkat perlahan. Luo Putih menjawab, namun, menembus kultivasi adalah hal yang sama sekali berbeda. Aku memiliki roh es yang diwariskan dari keluargaku dan aku tidak pernah kekurangan ki spiritual. Tapi aku sudah mencoba selama hampir 2 tahun dan masih belum ada cara untuk menembus kultivasi. Itu karena untuk mencapai terobosan dalam kultivasi dibutuhkan kesempatan khusus. Kesempatan yang beruntung. Sama seperti pintu, kamu harus menemukan kunci yang sesuai untuk membukanya. Apakah kamu mengerti? Dari cara Putih menjadi gelisah, jelas bahwa dia telah berusaha sekuat tenaga untuk melampaui batas kemampuannya. Namun, kenyataan pahit hidup hanya membuatnya jatuh ke dalam keadaan putus asa. Chen Xiaobei mengangkat tangannya dan dengan lembut mengelus kepala kecil Luo Putih, lalu berkata, tentu saja sulit menemukan kunci untuk pintu yang tidak dikenal. Tetapi selama kamu dapat menemukan kunci universal, kamu tidak akan terhalang oleh pintu manapun lagi. Kunci universal. Apa kau bercanda? Di dunia nyata ini, bagaimana mungkin ada benda seberuntung itu? Luo Putih tersenyum lemah. Meskipun pria yang mengelus kepalanya itu 3 tahun lebih muda darinya, hal itu memberi Luo Putih rasa aman. Intuisinya mengatakan bahwa Chen Xiaobei tidak berbohong. 100 ciuman tanpa pertanyaan. Kalau begitu, kenapa kita tidak langsung ke ranjang saja? Chen Xiaobei memberinya senyum mesum. Kalau kau tidak serius, pergi sana. Seharusnya aku tahu kau hanya di sini untuk mengobrol. Kesal, dia memukul tangan Chen Xiaobei. Baiklah, kalau begitu kau akan menciumku 100 kali dan siapapun yang mengingkari janjinya akan menjadi bajingan kecil. Chen Xiaobei mengangkat alisnya sambil berjanji dengan tegas. Mendapatkan 100 ciuman dari Ratu Es saja sudah cukup menyenangkan. Setelah itu, Chen Xiaobei mengeluarkan pil perak dari peti harta karun. Bentuknya seperti manik giok dengan cahaya di sekitarnya. Sekilas, itu tidak terlihat seperti pil. Apa ini? Luo Putih ternganga kagum karena belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ini disebut pil kultivasi pemecah langit, dibuat oleh para tetua dan digunakan untuk menembus puncak kultivasi tertinggi, kata Chen Xiaobei sambil mengeluarkan 1/10 dari pil kultivasi pemecah langit, lalu menyerahkannya dan berkata, ayo, makan ini. Ini. Luo Putih dipenuhi keraguan. Apakah benda perak ini bisa dimakan? Ayolah, jangan buang waktu, nanti pilnya hilang, kata Chen Xiaobei sambil menggerakkan tangannya ke sisi mulutnya. Bukankah kau sedikit pelit? Kau hanya memberiku sedikit, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Luo Putih mengerutkan alisnya dan berkata, jangan khawatir, aku masih menunggumu untuk menciumku, bagaimana mungkin itu sia-sia? Chen Xiaobei dengan riang menyimpan pil kultivasi pemecah langit yang tersisa. Awalnya, dia mengira akan berlatih menembus batas kultivasi, tetapi ternyata dia hanya menelan pil kultivasi pemecah langit. Itu terlalu harfiah. Hari ini, Luo Putih mampu menembus tingkat kultivasi hanya dengan menggunakan 1/10 dari pil kultivasi pemecah langit, dan itu sudah cukup. Begitu suaranya berhenti, pupil mata Luo Putih tiba-tiba menyempit, keterkejutan terpancar jelas di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar beredar di seluruh tubuhnya, membersihkan anggota tubuh dan organ-organnya. Setiap serat otot, setiap pori di kulitnya, hingga setiap helai rambut, dia dapat merasakan sensasi yang luar biasa. Pada saat yang sama,
Chen Xiaobei mengamati kekuatan tempur dan kesehatan Luo Putih melalui Nether Spirit Battle Scouter yang mulai meningkat dengan cepat. Awalnya, dia memiliki 20.000 kekuatan tempur dan kesehatan, lalu jumlahnya mulai meningkat. Dalam waktu setengah menit, jumlahnya naik menjadi 30.000. Dengan kekuatan tempur dan kesehatan mencapai 30.000, ia telah memenuhi persyaratan kultivasi dan setara dengan mencapai batas maksimal. Langkah selanjutnya adalah menembus tingkat kultivasi tertinggi, Nirwana Sejati. Energi sejati es milik Luo Putih mulai beredar dengan cepat dan di bawah pengaruh pil kultivasi pemecah langit, energi itu secara bertahap berubah. Energi sejati kehampaan berubah menjadi Nirwana Sejati. Nirvana Sejati dapat mewujudkan pedang dan baju besi yang sama mematikannya dengan yang asli, dan sangat misterius. Kultivasi, fase awal tahap Nirwana Sejati, kesehatan, 30.000 kekuatan tempur, 30.000. Suara Luo Putih sedikit bergetar dan matanya berkaca-kaca. Dia tidak ingin langsung mempercayainya, tetapi semuanya menjadi kenyataan. Dia telah terjebak di puncak latihan selama hampir 2 tahun dan dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya untuk menembus batasan tersebut. Di Tiongkok, yang terkuat dan paling berbakat adalah Liu Yiyi, yang berusia di bawah 30 tahun. Pemuda berusia 27 tahun ini berhasil menembus ranah Nirwana Sejati. Sebelumnya, dibutuhkan waktu 5 tahun penuh untuk melakukannya. Ini menunjukkan betapa sulitnya menembus tingkat kultivasi tertinggi. Siapa sangka hal yang sulit seperti itu bisa menjadi begitu mudah di bawah kendali Chen Xiaobei. Bahkan sebelum 1 menit berlalu, Luo Putih sudah berhasil menembus batas. Jika berita ini tersebar, mereka yang sudah berlatih maksimal namun belum mampu menembus batas pasti akan marah, akan aneh jika mereka tidak marah. Dengan kecepatan menembus batas seperti itu, tidak heran jika Luo Putih sendiri tidak percaya. Istriku, kemarilah. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Cium aku. Chen Xiaobei mengerucutkan bibirnya dan mencondongkan tubuh ke arah Luo Putih. Menciummu, omong kosong. Aku tidak mau menciummu. Luo Putih menatap Chen Xiaobei dengan tajam sambil menolak. Sial, kau menyiramku dengan air dingin. Chen Xiaobei merasa tersinggung. Orang yang mengingkari janji adalah bajingan kecil, bantah Chen Xiaobei. Cek, beneran. Jangan naif sekali. Luo Putih mengerutkan bibir dan menatap Chen Xiaobei. Suasana hatinya sangat baik sejak Chen Xiaobei mengakui kekalahan. Percaya atau tidak, aku akan menghajar pantatmu. Chen Xiaobei sangat marah hingga matanya sedikit melotot. Nirvana Sejati tiba-tiba mengeras menjadi warna kristal es, seperti sarung tangan kristal es yang menyelimuti tangan kecil Luo Putih dengan ukiran giok yang indah. Chen Xiaobei bertekad dan menerjang maju. Dia selalu didorong mundur oleh wanita ini, tetapi kali ini, dia akan melakukan serangan balik. Dia langsung meraih pergelangan tangan Luo Putih yang seputih salju dan menekannya ke dinding. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mencium bibir lembutnya itu. Serangan mendadak itu membuat jantung Luo Putih berdebar kencang dan pikirannya menjadi kosong. Chen Xiaobei segera menggunakan lidahnya seperti pedang untuk menyerang bibir Luo Putih yang terkatup rapat. Kesucian gadis ini tidak akan lagi murni, dia tidak memiliki keterampilan dan dalam beberapa ronde, Chen Xiaobei akan membuatnya terbuka. Setelah setengah menit berlalu, kesadaran Luo Putih kembali dan dia terus berjuang, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kuat Chen Xiaobei. Namun, Chen Xiaobei dengan erat memeganginya dan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Terlebih lagi, tubuhnya sendiri perlahan-lahan menjadi lemas. Ada kupu-kupu berterbangan di dadanya dan dia merasa perlahan-lahan menjadi terobsesi dengan rasa Chen Xiaobei. Ciuman Chen Xiaobei sungguh luar biasa. Bahkan memberinya rasa aman, karena tahu bahwa dialah orang yang tepat untuknya. Api gairah masa muda berkobar hebat saat tangan Chen mulai menyentuh setiap bagian tubuh Luo Putih. Dengan setiap sentuhan, tubuhnya semakin lemah. Chen Xiaobei menoleh dan mencium cuping telinga Luo Putih yang lembut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.